warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat datang di webinar kita yaitu Rahasia Kaya Raya ya dari AREN. Nah, pada pagi hari ini tentunya topiknya sangat menarik ya Bapak Ibu, Rahasia Kaya Raya dari bisnis AREN. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Yuli dari Gamal Institute. Saya akan mandu jalannya acara webinar pada pagi hari ini. Dan saya akan membacakan rules-nya terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Jadi yang pertama, Bapak Ibu silahkan bisa makan dan minum dari rumahnya atau kantornya masing-masing ya. Dan juga silahkan untuk meng-off-kan audionya pada saat narasumber serta MC berbicara ya. Dan yang ketiga, silahkan bisa raise hand, meng-on-kan audio, dan juga bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat ketika Bapak Ibu ingin bertanya. Nah, baiklah. Kalau begitu saya akan membuka jalannya acara pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Ya, seperti yang telah kita ketahui ya Bapak Ibu bahwa pohon aren ini merupakan pohon yang sangat diminati industri ya. Oleh karena itu pada pagi hari ini ya tentang webinar yang sangat menarik tentang rahasia kaya raya dari bisnis aren, kita juga sudah bertemu dengan narasumber kita yang sangat mumpuni di bidangnya yaitu Bapak Ahmad Sujana. Beliau merupakan Sekretaris Serikat Petani dan Pengrajin Aren Indonesia SPPAI. Halo, selamat pagi Pak Ahmad Sujana. Halo Pak Ahmad Sujana. Ya, baik Bapak Ibu semuanya, sebelum webinar kita mulai ya, atau narasumber memaparkan materinya, terlebih dahulu saya akan menunjuk Bapak Hendra Sipayung ya, mempersilahkan Bapak Hendra Sipayung untuk membuka acara. Silahkan Pak Hendra. Ya, makasih Mbak Yuli. Selamat pagi Bapak dan Ibu, terima kasih sudah bergabung. Pada hari yang berbahagia ini kita boleh menyaksikan topik yang cukup menarik ya, karena sebelum kemarin cukup menarik dan hari ini kita akan membedah lagi tentang aren, yang mana ini adalah komoditas yang mungkin Bapak dan Ibu belum terlalu memberikan perhatian begitu ya, tapi fakta yang saat ini kita boleh cermati adalah bahwa banyak pelaku-pelaku usaha yang boleh menikmati hasil dari tanaman yang tidak perlu dirawat gitu ya. Jadi bahkan ada beberapa waktu lalu saya bertemu dengan pengusaha yang bisa mendapatkan pendapatan dalam 1 bulan hingga ratusan juta begitu ya. Dia mengatakan ya dia mendapatkan berkah dari Tuhan katanya, karena dia memperoleh hasil dari tanaman yang tidak pernah dia tanam ya, tumbuh sendiri di hutan, kemudian dikelola dengan dia olah sehingga menjadi menjadi produk yang bernilai tambah begitu. Nah, Bapak dan Ibu, yang perlu kami sampaikan adalah bahwa memang dari kami sendiri ya, dari Gamal Institute maupun dari Kementerian Pertanian tidak memang menyarankan agar aren ini dikelola secara intensif ya, seperti halnya kita mengolah kelapa sawit, kelapa dan segala macam. Namun kita bisa memanfaatkan aren ini untuk ditanam pada aliran marginal. Ya. Jadi misalnya di aliran sungai, di kawasan hutan begitu ya. Kemudian juga kalau di kelapa sawit kan ada daerah-daerah tertentu yang tidak boleh ditanam sawit, itu bisa kita manfaatkan untuk aren begitu ya. Sehingga nanti Bapak dan Ibu harapannya kita tidak perlu memperhatikan, kita membiarkan dia tumbuh dengan sendiri, tiba-tiba ya dalam waktu 8-10 tahun anak-anak kita sudah menikmati hasilnya. Gitu Bapak dan Ibu ya. Jadi ini adalah salah satu pendekatan yang ditawarkan adalah bahwa aren ini tidak kita dorong untuk dikembangkan secara luas begitu, tapi kita memang tanam marginal, dan juga satu lagi kita boleh menggunakan sebagai tanaman penawar ya. Jadi Bapak dan Ibu yang mengembangkan kopi ya, kakao itu bisa yang pertama itu karakter politik. Kita bisa memanfaatkan aren ini sebagai tanaman penau ya, sehingga dari tanaman utama kita bisa mendapatkan hasil dalam waktu 2 tahun, ya 2-3 tahun. Kemudian nanti setelah 10 tahun kita bisa mendapatkan penghasilan dari aren. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, ini adalah tanaman yang unik, ya. Bahkan tanaman ini disebutkan sebagai tanaman yang paling efisien memanfaatkan penyinaran matahari. Ya. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, tidak ada salahnya ya melalui seminar kita pada hari ini kita boleh dibukakan wawasan bahwa aren ini adalah sangat menarik, sangat prospektif secara bisnis.
Di sisi lain Bapak dan Ibu, terdapat peluang buat kita untuk memanfaatkan aren ya di lahan-lahan yang tidak terlalu baik, tanah-tanah das dan dari aliran sungai atau tanah marginal, sehingga kita menjalankan dua hal Bapak dan Ibu, ada fungsi bisnis dan kemudian ada fungsi konservasi gitu ya. Jadi ini barangkali Bapak dan Ibu, ini adalah tanaman cash money, ini menghasilkan, dia punya manfaat konservasi, dan yang kami harapkan setelah dari sini kami mendorong Bapak dan Ibu untuk menanami ya tanah-tanah yang ada di hutan, kalaupun dilemparkan aja itu bijinya itu biar tumbuh sendiri gitu ya, atau Bapak boleh beli nanti benih dari Pak Ahmad Sujana, ditanami Pak, di mana ada lahan-lahan marginal, tanamin saja begitu Pak, dan biarkan dia tumbuh oleh karena pemeliharaan yang maha kuasa. Jadi silakan Bapak dan Ibu dari seminar ini lihat di mana lahan-lahan yang kosong, aliran-aliran sungai, daripada Pak sungainya itu nanti longsor begitu ya, daripada lahan-lahan yang tidak termanfaatkan, tanamin saja aren Pak, gitu, tanamin saja, kalau perlu tempel-tempelkan saja itu bibitnya di situ Pak ya, ataupun misalnya di desa itu Pak banyak lahan-lahan yang kosong, yang tidak termanfaatkan, tanamin saja aren begitu ya. Masalah tumbuh tidak tumbuhnya tinggal kita doakan saja Pak, tidak perlu diapa-apain begitu ya. Mudah-mudahan nanti setelah dia tumbuh ya mungkin Bapak dan Ibu masih bisa ikut menikmati, ataupun mungkin anak-anak ataupun cucu-cucu Bapak dan Ibu sekalian nanti yang bisa menikmati ya. Jadi itu barangkali yang konsep yang mau kami tawarkan. Jadi kami ingin Bapak dan Ibu, kami mendorong, memotivasi Bapak dan Ibu untuk sekarang mulai menanam aren di wilayah-wilayah marginal, jangan di lahan kosong Pak ya, jangan nanti ada lahan karet ditebang jadi aren, kami tidak merekomendasikan seperti itu. Mulailah kita tanami dari sekarang, mau 10 batang, mau 20 batang, bahkan saya dengar ada yang 30 batangnya sudah sukses begitu ya. Jadi kita tanamilah di mana-mana, ini tanaman konservasi, semua bagiannya sangat bermanfaat. Mungkin demikian Mbak Yuli ya. Mudah-mudahan dari pertemuan kita ini boleh memberikan pencerahan, boleh memberikan wawasan, dan juga boleh mendorong aksi ya kita untuk menanam aren di wilayah-wilayah, di tempat-tempat marginal yang tidak ada, yang selama ini tidak dianggap bernilai secara ekonomi. Demikian Mbak Yuli, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hendra Sipayung atas pembukaannya ya. Dan seperti yang sudah disampaikan Pak Hendra ya, yang sangat luar biasa tadi Bapak Ibu sekalian. Nah, pohon aren ini mampu menghasilkan bahan baku untuk industri kerajinan juga ya. Dan juga hampir semua bagian pada tanaman ini dapat dimanfaatkan dan mempunyai nilai jual. Bahkan gula aren semakin dinikmati di pasaran ya. Dan tak hanya di dalam negeri, pasar ekspor bernilai miliaran rupiah pun siap menanti tentunya. Nah, pada pagi hari ini langsung saja kita sambut narasumber kita terkait rahasia kaya raya dari bisnis aren, yaitu Bapak Ahmad Sujana. Halo, selamat pagi Pak Ahmad Sujana. Halo, selamat pagi. Ya, gimana Pak? Kabarnya sehat ya Pak? Alhamdulillah baik-baik saja. Gimana kabar? Baik-baik. Ya, alhamdulillah sehat, baik ya Pak. Yang penting pada saat ini tuh sehat dulu Pak Ahmad Sujana. Iya. Baik, saya persilahkan Pak Ahmad Sujana untuk memaparkan materinya. Baik, Mbak Yuli, terima kasih Pak Hendra, semua tim dari Gamal Institute, dan semua peserta di seluruh Indonesia. Terima kasih atas waktunya, dan saya akan sedikit menyampaikan materi tentang aren. Jadi rahasia kaya raya dari bisnis aren itu sendiri ya. Artinya dari aren itu sendiri. Mbak, boleh tanya saya berapa menit waktunya nih? Boleh tanya saya dikasih waktu berapa menit? Iya, kurang lebih 30 menit cukup Pak. Oh, 30 atau menit. 40. Ya, nanti selebihnya mungkin bisa diskusi, tanya jawab gitu Pak ya. Baik. Makasih ya. Kita kalau ngobrol kan suka keenakan. Terima kasih. Tadi udah banyak hal yang dipaparkan sama Pak Hendra, sebetulnya itu tidak jauh daripada itu. Aren adalah salah satu pohon yang dianugerahkan Yang Maha Kuasa ya. Salah satu pohon musiman tahunan itu yang punya kelebihan, aren itu punya kelebihan, di samping dia itu multiguna ya, bisa diambil ijuknya ya dari pohon aren itu, kemudian niranya, kemudian sagunya, batangnya, lidinya, termasuk juga daunnya juga
Dan aren itu adalah salah satu tanaman musiman di produk perkebunan yang bisa dipanen setiap hari. Tanaman tahunan yang bisa panennya itu setiap hari, bahkan pagi dan sore. Itu adalah salah satunya, itu kalau diambil niranya ya. Itu salah satu kelebihan daripada aren. Kemudian kalau kita hitung karena di sini judulnya juga kaya raya tentang aren ya, kaya raya dari bisnis aren. Betul Pak. Kalau saya pikir ini kalau kita geluti dengan bisnis aren, insya Allah kita bisa hidup kaya raya. Contoh ya, kalau bukan saya membanding-banding dengan tanaman-tanaman lain, walaupun saat ini aren ini belum begitu antusias banget karena memang tanaman yang ada alami dan belum familiar banget ditanam secara kayak pohon kelapa, pohon sawit itu memang belum. Tetapi kalau saya hitung-hitung, aren itu akan menjanjikan dan lebih daripada itu. Satu yang melatar belakangnya ya, di sisi hasil itu satu. Kedua juga nilai manfaat. Dan saat ini kami ya petani aren yang ada di Banten sebetulnya banyak pesanan-pesanan dari luar untuk ekspor itu. Sampai saat ini kita belum pernah tapi tidak kontinu karena barangnya tidak ada. Artinya pasarnya sampai saat ini memang masih sangat terbuka. Jadi peluang pasarnya ini baik untuk lokal maupun ekspor juga sangat terbuka. Itu yang secara global ya. Kemudian saya hitung ini adalah salah satu rahasia ya yang kaya raya dari bisnis aren. Kalau kita hitung Pak, kita hitung secara real ya, satu pohon aren itu terdiri dari mayang. Ini yang dibikin nira ya, yang bikin nira kemudian dibikin gula. Ini kan ada nilai manfaatnya. Satu bisa diambil nira untuk gula, bisa dibikin bioetanol, kemudian bisa juga batangnya dibikin sagu, kemudian bisa juga ijuknya juga bisa dijual untuk tali dan lain sebagainya. Kemudian dari lidinya juga bisa dipakai, bahkan daunnya juga bisa dipakai untuk merokok. Jadi semua dari elemen yang ada di aren itu betul-betul bermanfaat ya. Kemudian yang saya kupas hari ini mungkin karena terlalu banyak, saya kupas dari nira untuk gula ya. Dari nira untuk gula, Mbak Yuli dan teman-teman semua, nira itu satu pohon aren itu bisa menghasilkan, ini aren yang saya geluti adalah sementara di aren parasi ya. Aren parasi itu untuk satu pohon nira itu bisa menghasilkan 12 sampai 20 liter per hari ya, pagi dan sore. Nah, ini salah satunya modalnya dari sini saya hitung itu. Sementara untuk 1 kilogram yang ada di petani itu untuk 1 kilogram gula petani, bukan gula di saya ya, gula saya kan udah kering, itu butuh nira dengan 6,5 liter sampai dengan 7 liter. Artinya rata-rata kalau saya ambil rata-rata dari kan ada 12 sampai dengan 20 itu adalah ambillah 1,5 kilogram per hari ya. 1,5 kilogram per hari itu saya ambil bawah ya. Ambil tarik ke bawah. Jadi bukan ditarik ke atas, ambil ke bawah, kalau bisa kita samper lah. Itu per hari. Dengan harga saat ini harga gula petani yang belum kita olah, gula corah itu per kilogram ya, per kilogram itu udah 15.000 per hari. Per hari. Kemudian kalau saya analisa ini cuma 1 hektar ya. 1 hektar itu kalau saya hitung itu bisa 2,03 M per hasil uangnya ya. Kalau kita itu baru digulakan. Saya hitung dengan rinciannya. Di sini saya udah bentar ya Pak ya, sebentar. Bentar Pak, ada itu dulu sebentar. Ya, tidak apa-apa Pak Ahmad Sujana, kita santai saja lagi ya. Narik bibit aren dulu sebentar. Ya. Ya, baik.
Artinya kalau kita baik ya, balik kita. Kalau kita uangkan dengan harga 15.000 kali 0,51 kilogram, itu per hari per pohon dapat menghasilkan 22.500 untuk per hari per pohon, ya. Itu satu mayang. Sementara di sisi lain aren itu memiliki untuk yang dijadikan nilai yang maksimal, belum yang bawah-bawahnya itu, terdiri dari yang mayang betina itu 7 mayang dan mayang jantannya itu terdiri dari 4 yang maksimal. Ke bawahnya juga masih bisa dipanen. Saya hitung dengan yang maksimal. Yang atas saya kurangi 2, khawatir ada kegagalan. Jadi 5 ditambah 4 hanya 9 mayang. Kalau kita hitung, 1 mayang bisa diambil 75 hari. Kalau bahasa kampung saya 2,5 bulan dan sampai 3 bulan. 75 sampai dengan 90 hari masa panen dari 1 mayang. Itu kita hitung, Pak. Per batang kali, ya, itu kali 90 per batang kali 90. Dan 1 hektar isi 1 hektar itu, kalau itu rumusnya rumus saya, per meter apalagi 7/7. Kalau saya isinya 99. Jadi kalau 99 itu akan menghasilkan 1 hektar itu volumenya 138 pohon. Bayangkan kalau 1 hektar kali 22.500 per batang per hari itu sama dengan, kan, udah sama dengan 3.105.000 per hari per hektar. Kali masa produktifnya itu, ya, masa produktifnya kalau saya hitung ini produktif hitungnya hitung pendek, bukan hitungan panjang, ya, hitungan pendek. Jadi kalau panjang itu diambil rata-rata sampai 800 hari. Malah di sini saya hitung 675 hari. Segagal-gagalnya 675 hari, kalau saya punya hitungan sampai 900, itu tidak jauh meleset daripada itu, Bu. Mbak, ya, ini saya hitung-hitung ini bukan hitung-hitungan yang terlalu ngawang-ngawang. Fakta kan saya ambil rata-rata ada yang 900, ada yang 1000 hari, dan ada lain sebagainya. Saya malah hitung 675 hari. Dengan hitungan 675 hari, itu akan menghasilkan uang, ya, akan menghasilkan uang berapa ini, akan menghasilkan uang 300, akan menghasilkan uang keseluruhannya itu 2,095875 M. Jadi rata-rata 2,1 M dalam 1 hektar kalau kita itu ditanami dengan aren itu salah satu, ya, salah satu. Kemudian ini gambaran-gambaran utama, ya, yang harus kita serap, nanti analisanya ada di saya. Nah, kita kembali ke ngobrol biasa, ya. Ngobrol biasa, saya tidak fokuskan itu. Aren adalah salah satu untuk membuat kaya raya. Contoh, Pak, di saya, ya, saya maka sering perhatikan bahwa aren insya Allah menjanjikan untuk hidup bisa kaya raya. Petani kami, kalau ininya hilang. Surat jalanan sini tuh. Hah? Jadi ada surat jalan atau situ. Sebentar, ya, sebentar. Iya, Pak, tidak apa-apa, Pak. Ada iklan lewat sebentar, ya, Pak, ya. Tidak apa-apa, Pak. Santai saja, ya, sebentar, ya, tarik dulu sebentar. Iya. Ya, sebentar. Biasa, ya. Bentar, ya. Bagi Bapak Ibu, silahkan untuk mengisi link absensinya, ya, yang sudah kami share di kolom chat, dan di situ nanti akan mendapatkan sertifikat. Dan jangan lupa juga untuk bergabung di WhatsApp group, linknya juga sudah kami share di kolom chat. Ya. Baik, boleh kita mulai? Ya, silahkan lanjut lagi, Pak. Sampai lupa lagi nih materinya. Nah, baik deh Yuli, ya. Ini tadi salah satu gambaran untuk kaya raya dari aren. Contoh, ya, saya sering perhatikan petani kami, walaupun memang di statusnya tidak kaya, memang karena
dia nyadapnya hanya sedikit ya, karena faktor ya jarak tanamnya itu yang diperhatikan. Tapi kalau begitu saya hitung, kemudian dengan dengan kapasitas yang dia miliki itu betul-betul memang menjanjikan. Dan Mbak Yuli, sebetulnya aren ini adalah kegiatan yang salah satu sudah dilakukan, udah turun-temurun dari dahulu sampai sekarang. Bahkan di saya terus terang aja banyak S1-nya itu yang memang dibiayai dengan hasil-hasil kerajinan daripada aren itu sendiri. Nah, mantap sekali Pak. Mantap, alhamdulillah banyak. Walaupun memang di sisi budaya, karena memang kita petani aren ini Pak tidak terlalu keren lah, hanya dilakukan oleh orang-orang tua, orang-orang desa, jadi tidak menarik bagi anak-anak muda. Nah ini artinya kita bagaimana kita agar aren ini benar-benar bisa maju dan bisa menarik. Dan saya punya analisa itu gitu kan untuk hasil-hasil dari aren. Apalagi ke depan kalau misalkan aren itu banyak, itu bisa dijadikan bahan etanol ya, etanol. Belum juga dari kolang-kaling Mbak Bu Yuli dan teman-teman semua. Kalau kita kolang-kaling juga, saya kemarin tahun yang lalu juga dipinta pasar ekspor untuk kolang-kaling itu untuk ke Thailand. Tetapi karena tidak terlalu banyak, akhirnya mentok juga ya. Yang kami jalani ini baru baru di gula itu juga Pak Anwar dan saya, karena memang aren itu adalah bagian daripada kebutuhan lokal, bukan tidak ada dari kami untuk 50 ton per bulan, tetap ada. Tapi kalau kita sedot keluar, akhirnya di pasar kami jadi berteriak akan terjadi fluktuasi harga. Dan saya punya keyakinan aren ya, karena itu adalah salah satu kebutuhan konsumsi manusia yang habis dipakai, dan dia punya kelebihan tinggi daripada itu. Artinya itu salah satu gula yang bisa dipakai untuk orang-orang diabetes, kesehatan dan lain-lain, itu pemanis. Saya yakin ke depan kalau kita punya kebun aren, punya aren yang tertata, saya yakin tidak habis pasar, maka malah pasarnya ya akan bertambah. Dan itulah mungkin dari paparan dari saya, yaitu sebagai gambaran. Mungkin saya kayaknya lebih baik ke arah diskusinya ini, arah diskusinya apa yang mungkin di itunya, boleh Deli. Baik Pak. Oh ya Pak, kemarin sudah dikirim ya dari Bapak itu ada beberapa contoh produknya. Ya, iya. Mungkin dari kami, saya minta tolong untuk share screen ya. Nanti silakan Bapak untuk menjelaskan terlebih dahulu apa saja sih Pak produk-produk tersebut begitu. Ya, boleh dibantu teman-teman. Ya. Ya, kita baik, kalau yang Pak ya. Ya. Baik. Teman-teman, aren itu kalau yang saya geluti itu bukan belum ke hal-hal lain ya. Kalau yang di gulanya itu ada dua malah ada 3 ya. Satu ada gula semut yang berbentuk kristal, kemudian gula cetak juga yang berbentuk batok yang ada di saya, dan ada yang berbentuk juga bulat ya. Itu, dan ada ketiga juga ada gula cair. Saat ini lagi ngetrennya juga gula cair. Jadi kalau kami memang kita bentuk itu sesuai dengan kebutuhan pasar gitu kan. Dan saat ini alhamdulillah Pak, alhamdulillah banget, bahkan ketika kemarin juga kita agak sulit keuangan di masyarakat, justru petani aren yang biasa-biasa saja gitu, walaupun penghasilnya tidak terlalu besar. Ini salah satu ya, kemarin orang berteriak kita ini bagaimana krisis, justru petani aren kami biasa-biasa saja gitu, dianggap biasa aja lah gitu ya, walaupun kami tidak punya penghasilan besar. Jadi tiap pagi juga mereka beli gula ke mereka, jadi tiap pagi juga mereka bisa dapat uang gitu tiap pagi, kalau enggak seminggu sekali lah gitu. Uang itu jalan aja, karena apalagi kemarin posisi COVID ini aren kayaknya masih makin tinggi harganya gitu Pak, apalagi dengan aren jahe dan lain sebagainya gitu. Jadi kami enggak terlalu ini salah satu manfaat dari aren itu sendiri. Baik. Jadi di pandemi ini tidak terlalu berdampak ya Pak ya untuk pengusaha aren begitu? Oh tidak, ada dampak, tidak, malah ada untung gitu. Ada untung kita. Ada untung karena permintaan. Cuma kalau yang ekspor ya, yang pasar luar kita terkendala karena
fasilitas itunya ya tidak bisa masuk dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk pasar-pasar kecilnya ini yang makin banyak itu, jadi pasar lokalnya yang makin banyak. Ya. Ya, Mbak Ulfa mungkin bisa bantu share screen, Mbak Ulfa. Ya, baik Mbak Yuli. Untuk produknya ya? Ya. Kemarin kan sudah ada sari aren ya Pak ya, dari Pak Ahmad Sujana. Mungkin bisa menjelaskan terlebih dahulu Pak. Oh, baik. Kebetulan saya berdiri dari tahun 2000. Merintisnya aren itu saya mulai dari 2007 dan saya berdiri agak maksimal itu di tahun 2012. Pas waktu itu saya memang ekspor Kanada dan Belanda, Pak, Bu ya. Ekspor Kanada Belanda untuk aren organik. Namun karena memang sertifikatnya hanya berlaku 1 tahun, nah kami juga ya tahun 2014 juga sertifikat kami keburu habis dan saya perpanjang tahun 2017, 2018 ketika saya masuk organik saya udah selesai, kita terkendala memang di COVID ya, COVID sekarang ini akhirnya kami juga agak terkendala yang untuk ekspornya. Tetapi pasar lokalnya kita tetap jalan, itu salah satu sejarah yang aren itu adalah semua produk itu juga itu kan nama perusahaan saya Sari Aren ya. Nah ini adalah salah satu gula semut yang berbentuk kristal. Kemudian ini adalah satunya itu adalah cuka. Cuka ini bisa digunakan untuk masak dan untuk itu cuka asli yang tidak mengandung bahan-bahan kimia, asli dari nira. Dari nira turun ke itu cuma ditaruh, dihilangkan sehingga netral menjadi rasa asam dan tidak mengandung alkohol. Itu di situ. Maka jadilah cuka yang bisa dikonsumsi, itu satunya. Kemudian ada lagi di gula cair ya. Gula cair itu bisa dipakai untuk pemanis lain dan terutama yang pengguna kopi. Dan ini juga bisa dipakai untuk ngopi dan ya diabetes, ketika orang dia udah penyakit gula maka bisa melakukan gulanya pakai ini. Ini salah satu manfaat produk ya. Baik. Halo, mungkin ada yang lain? Ya. Ya, mungkin masih coba di-share screen dulu yang bawah tadi ya, Mbak Ulfa ya. Berarti untuk yang putih tadi cuka ya, Pak ya? Yang putih tengah tadi. Oke. Untuk cukanya ini juga laris manis, Pak? Iya, cuka. Lalu Pak yang lumayan, Pak. Lumayan, walaupun memang belum berganti kan. Iya. Padahal aslinya cuka itu asli yang tidak memakai bahan apapun, hanya nira atau gitu kan. Air nira. Kalau ini adalah gula cetak. Gula cetak ini memang pasarnya ini di pasar lokal yang ada yang kebutuhannya di Banten itu sendiri, Banten, Jakarta, dan Bogor. Gula ini yang kita pakai. Dan memang di kami ada dua bagian. Ada yang mereka bikin gula cetak dan ada juga yang membuat gula semut karena gula cetak ini untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal yang ada di daerah kami itu sendiri. Kemudian kalau gula semut juga di samping lokal juga untuk bisa ke seluruh Indonesia. Karena kalau gula ini kan diangkatnya lebih resiko gitu. Kalau itu kan agak kuat, cuma harganya lebih mahal di gula cetak. Di gula semut gitu yang harganya. Iya, baik. Lalu tadi juga ada gambar lagi ya Pak ya, foto yang ada seperti karungnya itu yang gula. Nah, seperti apa Pak? Nah ini adalah gula cair yang tadi saya cerita, ini bisa digunakan untuk pemanis kopi, es dawet dan lain sebagainya. Kopi, es dawet, kemudian sirup. Ini cocok banget kalau memang kopi alami apalagi ya.
Robusta kita masuknya gula ini, TSS, US kelapa dan lain sebagainya. Nah, baik, saya tambah ya, boleh? Ya Pak, boleh Pak. Halo. Ya, halo Pak. Ya. Halo, halo. Ya. Boleh. Kalau tadi maaf boleh saya tambahin, mudah-mudahan ini ada jadi bahan punya pemangku kebijakan di seluruh Indonesia, Pak. Satu tadi Pak Hendra juga sudah menjelaskan itu untuk penghijauan, observasi dan lain sebagainya. Ini ada menurut saya, hitungan saya, dampak sosialnya ini lebih juga menguntungkan ya. Di samping itu dengan ekonomi masyarakat dan dampak sosial. Saya hitung dari 1 hektar, Bu. Hitung dari 1 hektar itu terdiri dari 138 batang pohon aren ya. Itu rata-rata kita penyadap kita itu paling bisa nyadap 20 batang ya. 15 sampai 20 ketika pohonnya itu memang berjejeran. Tetapi yang sekarang ini karena tidak ditanam manusia, ini paling banyak itu hanya 10 batang. Itu pun anaknya udah sarjana, Bu. 10 batang saja itu udah bisa membiayain anak dan membiayain ngebajak sawah gitu. Mereka udah tidak turun lagi ke sawah, dia hanya fokus di situ aja. Tetapi pertanian lainnya itu bisa dibiayain dari hasil aren itu sendiri ya, itu salah satu. Kemudian terhadap nilai positif terhadap lingkungan tenaga kerja, Bu ya. Tenaga kerja. Bayangkan ini kalau 1 hektar aren akan lebih menguntungkan daripada 1 hektar ditanamin pohon sengkon. Bayangkan ya. Aren ini bisa merekrut orang, taruhlah waktu itu misalkan 10 ya. 10 orang per hektar. Kalau dia hanya ambil 8 orang per hektar, itu hanya ngambil. Sementara ibu-ibunya juga masak di rumah. Jadi dia udah menyerap 2 orang ini ya. Dari pohon 15 batang udah menyerap tenaga kerja itu 2 orang. Selama ini, tanda kutip beda. Selama yang saya cantumkan itu adalah 675 hari, bahkan bisa 900 hari. Itu kan lumayan kalau perhitungan saya, mereka itu jadi menghilangkan pengangguran gitu di wilayah itu sendiri gitu ya. Mantap. Jadi, ya Pak ya. Artinya kalau 14 orang bisa bekerja selama 675 hari gitu Pak. Pak ya. Pak. Iya. Jadi 14 orang kan lumayan gitu. Jadi daripada yang lain ini hari ini kerja, kalau kita bayangkan dengan senggon misalkan dalam 1 hektar, dengan 10 hari aja begitu dipanen, dipotong, besok diangkut, selesai kan? Besoknya kita mencari lagi kemana kita kerja. Tetapi kalau kita dengan tanaman aren, ini bisa 675 hari minimal. Orang itu bisa bekerja di situ-situ aja gitu. Hanya ngambil, tidur, besok pagi diambil lagi, ditaruh lagi, kan dia bisa bekerja, sore diganti, diambil gitu doang, kan bekerja sambil tidur. Cuma Pak yang resikonya paling orang-orang yang bagian masak. Ini salah satu yang menarik dari pohon aren. Di samping dia salah satu di samping produk perkebunan, tanaman musiman, tanaman tahunan yang bisa diproduksi setiap hari, juga mereka juga bisa menciptakan lapangan kerja selama kurang lebih 2 tahun gitu Pak. Ini adalah salah satu yang memang harus kita analisa bersama lah, kita geluti bersama. Mudah-mudahan dengan informasi-informasi ini teman-teman semua baik dinas dan lain sebagainya bisa menarik gitu, bisa menarik apa benar atau tidak gitu ya. Dan satu lagi, dulu memang aren itu dikenal dengan 16 tahun misalkan kan, itu tidak juga. Aren kalau kita rawat itu paling 8 tahun, 9 tahun juga bisa berbuah. Apalagi ini aren parasi ya. Aren parasi kita ini memiliki rendemen gula itu 13-17% kadar gula.
Nah inilah kelebihan kita punya aren ya, punya aren yang ada di wilayah kita. Apalagi Indonesia ini kan dikenal dengan arennya, aroma arennya ini berbeda. Di seluruh dunia kita punya khas yang berbeda. Bukan di Indonesia, di seluruh dunia kita Indonesia itu punya khas yang berbeda. Kita punya khas aren yang berbeda, jadi lebih unggul dibanding negara-negara lain dari sisi aroma dan lain sebagainya. Ini mudah-mudahan jadi bahan pertimbangan. Kemudian pasar ekspornya juga udah jelas ya. Udah jelas kami sudah banyak, sering kami hubungi, cuma kami tidak bisa memenuhi kuota. Itu aja. Jadi mudah-mudahan ini jadi bahan pertimbangan dari semua pihak, dari kita teman-teman, kemudian dari pemangku juga mudah-mudahan kalau apalagi kita menggenjot ekspor, mudah-mudahan ini dari salah satu bahan yang bisa kita pergunakan. Makasih Mbak Yuli. Iya. Baik Pak. Lalu Pak, boleh dijelaskan lagi Pak yang sudah tampil di layar itu produknya, apakah sama dengan produk yang tadi Pak? Gimana Pak? Kalau yang gimana? Boleh yang ulang? Produk yang sudah tampil di layar, yang seperti kita lihat di situ kan ada karung putih ya Pak ya? Ini karungan yang untuk jualnya ke ekspor atau ke teman-teman di kita kan ada yang di Kalimantan, ada yang di Jakarta, mereka kadang-kadang suka kemas sendiri atau ke pabrik juga kan mereka suka kemas sendiri. Saya sengaja dikasih ini juga ini gula semut dengan isinya 10 kg per karung, kemudian kita kirim, mereka kemas dengan walaupun memang dengan desain mereka sendiri, tetapi mereka cantumkan bahwa diproduksinya itu di gula aren. Nah, ini adalah salah satu bentuk gulanya, Pak. Ini gulanya. Warnanya coklat begini ya, Pak ya? Iya, khasnya aren itu seperti itu, betul. Iya. Iya, baik. Khasnya. Dan kita kemas dengan itu, dalamnya plastik, luarnya karung, betul. Itu yang untuk dikemas ulang oleh para konsumen kami untuk dijual lagi. Baik, Pak. Cukup Pak Ahmad Sujana, boleh kita lanjutkan diskusi ya Pak ya? Oh boleh diskusi, boleh. Barangkali ada teman-teman yang baik. Ya, baiklah Bapak Ibu sekalian, kita sudah sampai di sesi diskusi ya. Baik, saya akan memanggil satu persatu Bapak Ibu untuk memberikan pertanyaannya. Dimulai dari Pak Joko Mulyono ya, sudah raise hand dari tadi. Selamat siang Pak. Selamat siang. Pak Joko Mulyono, halo. Ya, silakan bisa meng-on-kan kamera atau juga bisa meng-on-kan audio Pak Joko Mulyono, silakan. Halo Pak Joko Mulyono. Ya. Saya ke kolom chat ya, Pak ya. Mungkin Pak Joko Mulyono sedang persiapan atau mungkin sinyalnya sedang kurang bagus ya. Oke. Ya, ini dari dari Bu Maulisa ya. Nah ini, untuk standar kualitas gula aren seperti apa Pak? Apakah dari warna dan lain-lain? Baik itu yang cair maupun yang dalam bentuk serbuk atau padat Pak. Makasih Pak. Gitu. Dari Bu Maulisa. Silahkan Pak Ahmad Sujana. Baik Bu. Terima kasih Bu Maulisa. Pertanyaannya sebentar. Boleh, pertanyaannya standar ya. Standar gula aren yang bisa baik cair, serbuk, dan lain sebagainya yang bisa kita pasarkan. Kalau standarnya, contoh yang saya geluti ini di gula semut ya. Di gula semut, di gula yang kristal itu, kalau itu sebetulnya tergantung pasar yang minta. Tetapi yang pada umumnya dan saya sering tawarkan juga, yang kalau dari petani itu memang standarnya udah umum seperti itu, dia memiliki kadar air hanya berkisar 15
sampai 17%. Tetapi kalau udah di saya karena udah dikemas diolah kembali, kemudian di oven, digiling dan diayak dan lain sebagainya, ini ada standar khusus yang bisa kita pasarkan baik lokal maupun ekspor. Contoh gula semut itu dia harus MES 16 atau 18 itu udah grade A ya. Dengan kadar air kekeringan itu berkisar 2%. 2% kadar air yang tadinya 15 sampai 17% itu dengan mesnya itu tidak tertentu, ada juga yang sekepalan tangan, ada juga sebesar beras, maka kita diratakan di kita itu yang bisa kita jual adalah mes 18 ya pada umumnya, tetapi sekarang udah dibergeser bisa dengan mes 16, itu tergantung ke permintaan pasar itu untuk gula semut ya. Kalau gula cetak yang karena memang pasarnya pasar lokal, memang itu standarnya kalau di kami itu berkisar 20% kadar air ya, karena susah untuk dikeringkan. Tapi kalau untuk diekspor mungkin lain lagi, kami juga ini mungkin harus di angka 10% supaya tidak terjadi lumer. Itu yang standar yang ada di gula cetak maupun di gula semut. Kalau gula semut itu tentu harus 2% dengan mes yang 18 atau 16 juga mungkin sekarang udah ada toleransi perusahaan-perusahaan itu boleh Pak dengan 16 ya, karena 18 terlalu halus. Itu salah satunya. Dengan warna juga agak merah ke kuning-kuningan itu kayak mirip tadi karena itu khasnya di gula aren ya itu. Tapi kalau yang untuk ekspor biasanya ya, untuk ekspor yang organik itu warna itu tidak seragam juga tidak ada masalah. Ya, kalau ekspor yang organik itu tidak mesti harus seragam. Jadi bawaannya alam aja gitu. Itulah mungkin salah satu. Baik. Ya. Bagaimana Bu Maulisa? Sudah terjawab ya pertanyaannya? Atau mungkin ada tambahan pertanyaan lagi Bu Maulisa, atau ada yang kurang paham, silahkan bisa meng-on-kan audionya ya. Bagaimana, cukup ya Ibu ya? Ya, kita ke pertanyaan selanjutnya ya Pak ya, dari Gula Semut Aren Kopi Organik Mang Inca ya ini. Halo, dan ini sudah raise juga. Bisa mengaktifkan audionya Pak atau Ibu, silahkan. Gula Semut Aren Kopi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak? Ini yang tanya dengan Pak Sujana, saya menarik sekali Pak Sujana yang sudah punya channel pasar. Nah, kalau saya ini, kalau tentang produksi benar sekali apa yang dipaparkan Pak Sujana tadi, sangat sepakat sekali. Dan itu yang telah kita buktikan, tapi kita masih lokal Pak Sujana. Nah, kalau Pak Sujana berkenan kita bekerja sama pasar Pak, kalau tentang organik, alhamdulillah Pak, kita sudah 4 tahun ini dapat, tapi organiknya baru dari lokal Pak, dari Inopis Bogor. Nah, itu karena ini jadi naungan batang kopi. Jadi naungan batang kopi, ya alhamdulillah per bulannya itu tidak kurang lah kalau antara 500 kilo, 300 sampai 500 kilo gula semut aren Pak. Ya, kalau gula semut aren yang organik ya. Ya, yang organik. Nah, itu organik. Pak. Jadi kalaupun Pak Sujana ada mau berbagi, katakanlah membantukan pasar kami, Pak. Standarnya seperti apa, yang kekeringannya, kalau betul kata Pak Sujana tadi, kalau ke organik kan kita pasti alami semua, alat-alat juga masih manual semua di petani, jadi mungkin untuk keseragaman warna agak berbeda. Cuman kalau mesnya insya Allah Pak bisa kita seragamkan kalau mesnya. Nah itu aja Pak dari kami. Tentang kadar airnya, nah ini yang kadang-kadang di petani ini yang kita kadar airnya yang
standarnya yang bagusnya seperti apa. Nah, kalau masalah sertifikat organiknya, tapi kita masih lokal, Pak. Kita masih lokal dari Inofis Bogor. Boleh Bapak nanti kontak kawan yang ada di Inofis Bogor hasilnya. Nah, tahun depan kami masih perpanjangan terus, Pak. Karena manfaatnya di organik ini sangat bagus sekali. Makanya kami masih terus mempertahankan itu, Pak. Nah, itu saja dari kami, dari petani gula aren yang ada di Lampung Barat, Pak. Dan tahun ini karena apa betul kata Pak Sujana tadi, kami yang sudah ada manfaatnya di petani. Tahun depan saya menggait salah satu donatur CSR dari PLN ingin membagikan bibit ke petani, Pak. Mungkin membagikan petani antara 500 sampai 1000 batang. Jadi di petani itu akan kami bagi cuma-cuma minimal 30 batang untuk ini. Nah itu Pak, tapi tentang pasar tadi Pak, yang perlu kami masih sangat terkendala. Itu saja Pak Sujana, terima kasih atas paparannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ica, ini teman kita juga, alhamdulillah mereka juga udah berpikir bagaimana aren dan udah menikmati aren itu sendiri. Pak, sebetulnya begini Pak, saya malah senang begitu difasilitasi oleh Gamal, akhirnya ketemu orang aren, saya punya aren sekian dan saya punya aren sekian. Nah ini yang yang saya harus punya itu. Contoh, belum ada 6 bulan yang lalu, saya disuruh tanda tangan kontrak ya untuk memenuhi kuota. Saya tidak sanggup di kuota itu. Nah, ketika ketemu dengan Bapak yang tadi udah ada komunikasi, ini adalah salah satu ketika saya butuh, kan bisa digabungkan organik saya dan organik beliau gitu. Ini salah satunya ya. Ini terima kasih Pak. Kalau pasar mudah-mudahan saya juga lokal saat ini, dan memang fasilitas saya yang Eropa sama Kanada itu memang belum saya perpanjang karena kemarin terbengkalai dengan COVID itu. Saat ini juga saya lokal dan saya geluti juga lokal. Dan tidak nutup kemungkinan, dan tidak ini Bu, walaupun saya nggak perpanjang, banyak ada yang masuk karena kita udah dikenal dengan organik internasional, banyak yang masuk, cuma persoalannya di kuota, di banyaknya barang. Ini ada salah satu dari Bapak tadi yang organik yang dari Lampung juga, mereka malah bagaimana pasar. Nah insya Allah kalau pasar seperti itu dan memang kalau standarnya juga tadi udah saya gambarkan, di petani mungkin seperti itu, dan kemudian dia akan olah di kelompok masing-masing, artinya disamaratakan untuk baik mesnya atau dan lain sebagainya. Kalau Pak, kalau pasar kita kontak dengan saya, mudah-mudahan karena kita sama-sama organik, dan bukan organik pun bukan statusnya organik Bu ya. Kalau aren itu sebetulnya organik karena adalah salah satu tanaman yang belum pernah dipupuk, belum pernah dipiara di saat ini. Jadi organik, cuma belum, hanya tidak ada legalitas doang sebetulnya mah. Kalau bicara aren ya, kalau bicara aren yang ada di wilayah kami, di wilayah kampung lah, kampung banget. Baik Pak, makasih. Pak boleh? Nanya lagi Pak, makasih. Ya. Boleh saya minta nomor Bapak nanti ya, kirim nama saya itu. Di grup bisa kita kontak-kontak Pak. Ya Pak, di grup WA grup, saya udah bergabung di WA grup. Saya tadi ingin nanyakan itu juga Pak. Kita minta kontaknya Pak. Boleh. Boleh. Sekaligus kalaupun berkenan saya ingin masuk di katakanlah asosiasinya Bapak untuk nambah pengalaman Pak. Boleh masuk, boleh. Dan main ke Banten Pak, boleh. Atau saya main ke sana juga. Bapak di Lampung. Di Lampung Barat Pak, Lampung Barat Pak. Oh, baik. Mudah-mudahan bisa kita suplai bibitnya juga. Kebetulan kita punya bibit aren parasi yang hanya 9 tahun dan memiliki rendemen gula yang tinggi. Aren parasi yang unggul nasional. Ada di kita juga. Saya di Banten. Banten kan dekat Lampung. Baik, kita. Makasih Pak. Bisa kita kerjasama Pak. Saya makasih.
Ya, mantap. Ini sudah bisa langsung berkolaborasi ya, Pak Ahmad Sujana ya. Boleh berkolaborasi. Baik, langsung saja ke pertanyaan selanjutnya oleh Pak Joko Mulyono. Halo Pak Joko, dari tadi sudah raise hand, mungkin bisa langsung meng-on-kan audionya Pak. Pak Joko Mulyono, ya sedang nyetir nih Pak Joko Mulyono. Halo Pak Joko Mulyono, atau mungkin ya kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Halo. Oh iya. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, mohon maaf Bapak. Ini tadi karena masih ada aktivitas yang lain, jadi tapi alhamdulillah ini materinya luar biasa ini. Iya, halo. Iya. Tulis Pak Eca. Ya, mohon maaf Pak, kurang jelas ya audionya ya. Cukup Pak, ya jelas. Oh iya. Iya. Aren ini adalah tanaman luar biasa yang memang kita tahu bahwa hampir di seluruh negara-negeri kita di Pulau Indonesia ini banyak ditumbuhi pohon aren. Hanya yang jadi masalah itu jenis aren apa yang paling unggul, Pak? Tadi Bapak sebutkan tadi kalau tidak salah yang khas Banten itu pohon apa tadi arennya, Pak? Ini saya baru parasi. Oh ya, nah itu apakah cocok Pak ditanam maksudnya di hampir semua jenis tanah atau seperti apa Pak cocoknya? Karena aren ini saya lihat komoditas yang luar biasa, dia seperti kelapa. Hanya sayangnya mungkin karena dulu tidak pernah menjadi komoditas unggulan sehingga kurang dibudidaya. Kalah dengan ini Pak, kalah dengan tanaman sawit. Padahal kalau saya lihat sawit ini kan dia ada masa juga Pak. Sementara sawit itu kan sifatnya apa ya? Dia harus skala besar. Nah, kalau aren itu bisa dibudidaya oleh masyarakat. Ini yang harusnya dipikirkan oleh pemangku kepentingan Pak, karena ini kan menjadi apa ya, menjadi pendapatan rakyat yang saya kira hampir setiap orang mungkin bisa untuk mengolahnya asal ada pembinaan. Nah ini penting sekali, jadi saya sangat tertarik ini Pak. Wah, ini terus ini Pak, untuk budidaya tanaman aren ini apakah ada perlakuan khusus seperti apa? Karena kalau dari yang saya baca-baca di informasi yang saya dapat dari media itu tanaman yang sebenarnya hampir tidak dirawat, tapi kalau misalkan dirawat itu seperti apa perlakuannya. Nah ini mungkin perlu dipaparkan juga Pak. Ini menarik sekali nih Pak. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Budiono. Baik Pak, baik. Saya jawab Pak Budiono. Alhamdulillah, saya sependapat sekali dengan itu Pak Budiono. Nah, itu ada yang membantu saya Pak, dari dulu saya berintis aren, ternyata ada juga pikiran-pikiran seperti itu. Saya ini merasa senang Pak Budiono ya. Iya. Baik Pak Budiono. Pertama yang menarik itu pertanyaan yang tadi dibahas sama Pak Budiono. Ini yang punya kepentingan karena ini aren ini bisa dilakukan oleh rakyat biasa, itu yang harus kita tegakkan Pak. Satu yang dukung banget Pak. Saya sependapat itu, mudah-mudahan ini jadi bahan Mbak Yuli ya, jadi bahan ini mudah-mudahan untuk kita semua, Pak pemerintah, dan ini dilakukan udah turun temurun ini iya, tapi Pak. belum biar gitu kan karena dukungannya ya, betul, saya setuju. Kemudian pertanyaannya itu aren unggul gitu, bukan artinya satu pertama keunggulan, kemudian aren apa yang bisa ditanam di mana-mana. Sebetulnya begini Pak, saya tidak menjadikan salah satu produk, tapi mengangkat semua produk. Aren itu yang baru dilegalkan di kita itu ada 4 jenis. Satu aren dalam, aren genja, aren polen, dan aren parasi. Ya, aren dalam itu semua jenis aren yang ada di Indonesia itu di mana juga sama halnya dengan barangkali ya. Jadi di sisi lain dia punya keunggulan tersendiri di bidang itu, Pak. Iya. Tetapi ada kekurangan tersendiri ya. Contoh, aren bisa ditanam di mana-mana. Jawaban yang pertama, semua aren itu bisa ditanam di mana-mana. Bisa di tanah gambus, di permukaan, di tanah dataran rendah juga bisa, cuma nanti ada plus minus, saya jelaskan plus minusnya ya. Iya. Itu. Kemudian saya akan plus minusnya di arennya itu sendiri, yang 4 aren ini.
Ada aren dalam, ada aren genjah, aren parasi, dan aren pollen. Itu semuanya pada dasarnya bentuknya sama. Bentuknya sama, memiliki hal yang sama. Cuma kalau aren dalam dia batangnya tinggi, terlalu tinggi, dan itu memang masa tanamnya mungkin di angka 14 sampai dengan 15 tahun baru bisa berbuah. Tetapi kalau dia punya batang yang tinggi, dia masa produktifnya juga agak lama, Pak. Itu yang jadi persoalan. Yang jadi plusnya itu dia memiliki masa produktifnya yang agak tinggi. Termasuk aren pollen juga, dengar-dengar aren pollen itu masa dia punya dapat niranya itu per hari bisa 40 liter. Dan saya punya keyakinan kalau aren kami nggak sebanyak itu. Biasanya kalau di tanah yang subur itu bisa jadi 30 liter atau 40 kayak katanya, tapi bukan aren saya ya. Bisa diantaranya salah satunya. Karena saya lihat di video yang cek-cekan niranya itu memang cepat, wajar gitu. Tetapi ada juga kelemahan di situ, bukan kelemahan. Karena dia terlalu banyak air, kadang-kadang untuk 1 kilogram itu bisa menghabiskan 13 liter. Contoh yang di Manado ya, itu aren dalam karena dia dapatnya banyak, untuk 1 kilogram itu bisa untuk contoh 11 sampai 13 liter untuk 1 kilogram gula ya. Gula misalnya ini juga versi gula. Nah, itu salah satunya. Jadi di hasil ujungnya itu hampir sama, Pak. Di hasil ujungnya kadang-kadang. Kemudian aren genjah. Ya, aren genjah itu umurnya pendek, umur masa tanamnya itu mungkin 5-6 tahun juga udah berbuah. Tapi dia memiliki postur batang yang sangat pendek. Jadi masa produktifnya itu paling kurang lebih 1 tahun lah gitu ya. 1 tahun paling selama-lamanya di angka 2 tahun. Karena aren kan berbuahnya dari atas ke bawah, Pak. Kita bisa hitung kelapa gitu kan. Beda dengan kelapa gitu, Pak. Ya maaf ini kita sama-sama orang aren, Pak ya ini. Dan ada juga di aren parasi, Pak ya. Aren parasi ini sedikit di atas aren genjah. Itu aren parasi ini terdiri dari 5-7 mayang betina, kemudian ke bawah 4 itu yang produktif. Jantannya itu 4 dan ke bawah masih banyak lagi, mungkin di atas 6 ya, tapi kecil-kecil saya itu juga masih produktif. Yang saya hitung itu tadi yang masih produktif. Ini salah satu kelebihan dan kekurangan. Kemudian kita di tanah mana saja bisa di aren itu. Kalau saya perhatikan aren itu bisa tumbuh di mana-mana ya, bisa di pinggir sungai, bisa di bawah dekat laut juga tumbuh. Di saya juga contoh yang ada di saya, Pak ya. Kami kalau dekat ke bawah ya, orang bilang bahasa di sini hapa katanya. Hapa itu kurang gula, niranya banyak, gulanya kurang, tapi hasil niranya banyak gitu, Pak. Karena dia terlalu dekat dengan permukaan air ya, dengan permukaan laut itu, atau tanahnya terlalu subur. Jadi mestinya hanya dapat per paginya itu 8 liter misalkan ya, atau 5 liter, dia bisa dapat 15 liter gitu, Pak. Begitu dijadikan gula mestinya 7 liter. Untuk 1 kilo dia mesti harus 10 liter gitu. Jadi tetap jadinya 1,5 juga. Hanya ada, kalau kita hitung biaya produksi, ada biaya produksi itu penambahan di kayu bakarnya itu karena lama proses masak. Ya begitu kira-kira seperti itu. Jadi kalau di mana-mana aren ini cocok, Pak. Aren ini cocok ditanam di mana-mana gitu. Tinggal kita pilih mau aren yang mana, aren yang gitu, Pak. Kayaknya itu mungkin Pak. Aduh, teman saya nih, makasih Pak Bagio, makasih banyak. Itu assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya. Gimana Pak Joko Mulyono? Pak Joko. Ya. Alhamdulillah penjelasannya luar biasa nih. Ya mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita semua. Ke depan kita memikirkan kembali tanaman aren bisa menjadi tanaman atau komoditas unggulan bagi petani kita. Nah ini mudah-mudahan harapan kita, karena sektor-sektor pertanian ini nampaknya masih belum terlalu dimelirik tanaman aren. Ternyata ini luar biasa potensinya. Nah ini mudah-mudahan lah ini ke depan bisa menjadi pemikiran bersama. Terima kasih. Terima kasih Pak Joko. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak Joko Mulyono. Kita lanjut ke pertanyaan lain ya Pak ya. Dari Pak Hidayat Jaja Mirharja ya.
Apa beda gula aren dengan gula kelapa dan gula semut, Pak? Ya. Bedanya gula aren, gula kelapa, dan gula semut. Bedanya gula aren, gula kelapa, dan gula semut. Iya, baik, baik. Makasih dengan Pak Jaja ya. Dengan ya, Pak Jaja. Pak Jaja. Baik, Pak Jaja, terima kasih. Pertanyaannya apa bedanya gula aren? Boleh? Gula aren, gula kelapa, dan gula semut. Sebetulnya begini, Bu. Kalau gula aren dan gula kelapa berbeda ya. Dari rasa juga ya. Walaupun memang di Amerika itu sendiri familiar jujur gula kelapa. Karena memang gula aren yang jarang. Tapi kalau di sisi rasa, gula aren ada rasa pulen, Pak. Gurih gitu. Kalau dengan susu aja diminum itu rasanya memang berbeda. Kalau gula sejenis gula. Kalau dengan itu gula aren dengan gula kelapa ya. Jadi ada beda rasa. Kalau gula kelapa mungkin ada sedikit keasin-asinan ya, khas kelapanya nampak. Kalau di aren, khas arennya itu ada rasa pulennya itu, gurihnya gurih gitu ya. Cuma memang susahnya itu aren itu agak kurang. Kemudian kalau dengan gula semut itu adalah nama, Pak. Ada gula aren yang berbentuk kristal itu disenamain dengan gula semut. Dan ada juga gula kelapa kalau berbentuknya kristal itu namanya juga gula semut kelapa gitu, Pak. Ada gula semut aren dan gula semut kelapa. Gula semut kelapa. Itu dan kalau gula ya berbentuk cetak, baik khas nama akhir aja gitu. Kalau beda gula kelapa dan gula aren ya itu berbeda, Pak. Dari sisi rasa juga pasti berbeda, insya Allah. Baik, Pak Jaja, mungkin ada tambahan? Ya. Bagaimana Pak Jaja Miharja? Sudah cukup ya, Pak ya? Ya. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Sudah raise hand dari Pak Muhammad Irjan. Halo, Pak. Bisa meng-on-kan audionya. Silahkan, Pak. Oke, terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan. Baik, saya Irjan sebelumnya saya perkenalan dulu ya Bu. Iya, boleh. Silahkan. Saya Irjan dari Sulawesi Barat, tepatnya di Pulau Alimandar. Nah, sebelumnya saya mau sampaikan potensi di Pulau Alimandar bahwa gula aren di Pulau Alimandar itu sangat melimpah juga Bu, Bapak-bapak sekalian. Nah, terkait kalau semisal gula batoknya Pak yang seperti yang dijelaskan tadi yang disampaikan itu melimpah Pak. Bisa dibilang beberapa ton begitu Pak kalau semisal mau butuh gula batok dan sebagainya Pak. Cuman yang fokus di bagian gula semut dan gula cairnya itu Pak, itu belum ada yang menggeluti Pak. Dan saya inisiatif baru pemula saya Pak untuk memulai gula cairnya ini Pak. Saya baru mulai Pak. Dan alhamdulillah sudah ada yang meminta begitu Pak untuk disuplai dari kami Pak. Nah, kendalanya dari kami juga itu Pak, kalau semisal gula batoknya ini Pak itu kekurangan pasar juga Pak. Bu, yang saya lihat ini Pak, masyarakat ataupun pemasok gula batok ini Pak itu kekurangan pasar Pak. Mereka sangat bingung juga Pak mau dipasarkan kemana. Cuman yang mereka pasarkan itu ya ada di lokal saja Pak, yang seperti yang disampaikan Bapak Ahmad Sujana ya, Bapak Ahmad Sujana, itu dipasarkan di lokal saja Pak. Ya harapannya sih Pak dari saya pribadi itu bisa. Ya, terputus Pak suaranya. Ya. Halo Pak Muhammad Irjan. Halo Pak Muhammad Irjan. Ya, masih terputus.
Mungkin sinyalnya tidak stabil ya. Kita ke pertanyaan selanjutnya sambil menunggu Pak Muhammad Irjan bergabung kembali. Ya Pak ya, di kolom chat nih ya. Nah, dari Pak Suharyoso. Menggunakan bahan apa Pak supaya nira itu tidak cepat basi pada saat penderesan ya. Ya, silakan Pak Ahmad Sujana bisa menjawab. Oh, baik. Baik. Ya, baik Pak. Dengan Bapak Suharyoso. Pak Suharyoso. Baik. Ya. Pertanyaannya untuk mengantisipasi nira pada waktu penderesan ya. Ini Bu, kalau di kami biasanya paling terbagus itu akar kawao dan manggis ya. Itu karena kami dituntut dengan organik itu bisa punya kekuatan mungkin sampai 14 jam. Tidak mesti banyak, ketika di bumbung itu kita taruh sebesar beginilah, atau di bubuk kita ambil airnya, diperat, kita masukkan ke bumbung itu atau ke jerigen itu, baru ditaruh kemudian di itu. Itu karena nira kelapa beda dengan nira aren ya. Nira kelapa bisa menggunakan itu karena volume yang dihasilkannya itu lebih banyak daripada nira kelapa, nira aren. Jadi 12 jam aja kita bisa ambil, bisa dapat 10 liter bahkan satu lodong satu bumbung itu dengan cukup segini aja akar kawao bisa. Atau enggak, kalau enggak dengan manggis. Manggis itu ada dulu, kalau dulu biasa dengan kulitnya, tapi kita ada punya teknik lain, bisa dengan kulit buah, kulit daun, atau enggak batangnya aja ditotos begini, besok pagi keluar kayak apa lendir gitu, kayak manis-manis gitu kan. Itu bisa diambil, kita diairin, kita masuk ke bumbung itu. Mungkin ada jenis-jenis lain juga ada, tapi yang bagus dengan itu. Nah itu Pak, tersangkut juga pertanyaan tadi. Jadi saya setuju. Jadi untuk biar satu mungkin dia warnanya juga agak cerah bagus, kemudian kerasnya juga tingkat kekerasannya juga lebih kuat. Itu pengawet yang ada di nira ya, pengawet yang ada di bumbung nira. Kemudian memang ada juga pada waktu pemasakan agar dia supaya cepat matang juga, itu biasanya kami dikasih kemiri Pak. Kasih kemiri itu tidak banyak, hanya paling beberapa gram, seujung begini, paling seujung jari gitu. Itu pada waktu ketika dia berbuah, berbuih, kemudian mau matang dikasih itu untuk mempercepat pengeringan juga. Yang kayaknya tidak isi kemiri, yang ada berbau minyak aja bisa kayaknya itu Pak. Baik Pak, mungkin itu. Barangkali ada tambahan lain. Gimana Pak Suharyoso, cukup ya Pak ya? Ya. Baik, langsung saja kita ke Pak Muhammad Irjan kembali, sudah terhubung bersama kita ya Pak. Halo Pak Muhammad Irjan, tadi sempat terputus ya Pak ya? Pak. Ya, iya betul. Silakan bisa dilanjutkan kembali Pak pertanyaannya. Mas, sebelum agak greget saya sampaikan karena apa ya, melihat potensi dari ini kita berlimpah kalau persoalan gula aren Bu. Jadi ya saya apa ya? Saya ini Pak, masyarakat begitu Pak, karena kan melihat kondisi masyarakat Pak yang begitu bekerja keras Pak memproduksi gula aren ini Pak, dan nyatanya itu Pak tidak kadang tidak sesuai Pak, kadang tidak sesuai dengan apa yang mereka kerja, dengan penghasilan yang mereka dapat Pak, karena karena yang kemudian yang membeli ataupun yang mengambil gula tersebut itu bayarannya itu cukup rendah Pak, sehingga tidak sesuai begitu Pak yang saya lihat, sehingga saya berpikir mungkin untuk pasarnya itu Pak, mungkin saya berharap ada bantuan dari Bapak kalau semisal pasarnya dari aren dari PL Mandar ini Pak. Mungkin seperti itu sih Pak yang saya sempat sampaikan,
Demikian saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Silakan Pak Ahmad Sujana untuk langsung menjawabnya. Baik, Pak Muhammad ya, Pak Muhammad baik, teman-teman kita juga. Ini kayaknya saya juga pernah pengalaman hal sama di waktu 2005. 2005 itu orang belum begitu mengenal gula aren, maka saya punya inisiasi, saya bikin gula semut pada waktu itu. Bahkan di gula aren cetak pada waktu itu kalau ketika lagi murah tidak ada yang beli. Ini kasusnya sama dengan di saya. Tetapi begitu kita bikin gula aren semut, kemudian kita organik, juga dikenal dengan mulai organik dengan tadi itu, orang mulai pada mencari itu. Satu dan kedua, pemerintah juga harus memangku itu, Pak. Tadi kan dibilang di sini hanya ada gula semut, gula cetak, belum sampai ke gula semut. Selain pemasaran yang banyak itu di gula semutnya ya, dan gula semut itu jujur kalau untuk pengiriman lebih jauh dan berbulan-bulan itu bisa dengan gula semut karena apa? Itunya Bu Pak, kadar airnya dia udah 2%, jadi memiliki standar khusus, kemudian diolah walaupun dikirim ke kami juga kan tidak rusak kalau gula semut, dan ini pasarnya juga terbuka. Gula cetak bukan tidak ada pasar, tetapi ketika dikirim gulanya jadi rusak. Ini yang jadi persoalan. Jadi saran saya, ini pemerintah juga pemangku wilayah kayak tadi dibicarakan dengan Pak Joko gitu. Pemangku wilayah juga harus ikut andil. Bagaimana ini kan potensi yang bagus yang ada di Sulawesi Barat. Mestinya pemerintah juga baik pemerintah atau swasta juga atau pemangku wilayah, dia mengadakan fasilitas untuk pelatihan-pelatihan yang bikin gula semut yang berdasarkan standar. Saya yakin di alam itu, baik mulai pengawetnya, mulai pengawet niranya, dan lain sebagainya udah ada di alam itu sendiri. Tapi karena belum diterapkan aja. Apalagi niranya itu udah berlimpah ya, arennya juga udah banyak, petaninya juga ada, tinggal kita membenahi. Baik dari pihak pemerintah atau kita teman-teman semua, kita bawa ke sono untuk dilatih, kemudian kita beli barangnya, tapi sesuai dengan standar itu sendiri. Yang susah ini kadang-kadang bahannya tidak ada, masyarakatnya tidak ada. Ini kan masyarakatnya ada, potensi bahannya juga ada, tinggal di pasarnya juga ada, hanya tidak ada kesinambungan antara kualitas dengan permintaan pasar. Ini kan kita tinggal membenahi kualitas. Nah, ini saya sarankan Bapak dan pemerintahnya, sebetulnya pemerintah Sulawesi Tenggara ini mulai dia melirik aren. Mari kita bersama-sama, yang tadinya hanya dibikin gula cetak yang sangat sederhana, yuk mari kita dijadikan, kalau memang pasar gula semut itu adalah dari ekspor, yuk kita gerakan ke gula semut. Adapun tenaga ahli yang itu paling 1 minggu juga udah pada bisa. Ini salah satunya Pak, mudah-mudahan kita bersama-sama jangan putus asa. Saya ngalamin seperti itu Pak, tahun 2006 di tempat saya gula sampai tidak laku. Sekarang kita beli gula aja kadang-kadang dinaik-naikin, sampai kemarin aja per kilo sampai 25.000. Gula petani, saya sampai gak kebeli gula semut. Nah, ini gara-gara pasarnya ada gitu ya. Nah, ini mungkin itu salah satu gambaran Pak Muhammad. Terima kasih. Baik. Ya, bagaimana Pak Muhammad Irjan? Oh iya Bu, makasih Bu atas kesempatannya Bu. Terima kasih Pak juga atas penjelasannya Pak. Mudah-mudahan saya mau kerja sama bareng Pak. Iya Pak. Ya, sama-sama Pak. Ya. Nah ini lanjut ke pertanyaan dari Pak Jano ya. Dari Banten, halo, juga Pak Jano dari Banten, selamat siang. Ada gambaran bisnis plan ya, aren dari kebun sampai produk akhir gitu Pak. Mungkin bisa dijelaskan Pak bisnis plan-nya aren dari kebun sampai produk akhir. Oh baik Pak. Dengan siapa Pak? Dengan Pak Jano ya? Pak Jano. Dari Banten. Ya, Jano. Oh iya baik, makasih Pak Jano, itu tetangga saya Pak. Dan ini yang kami tunggu Pak, bisnis plan aren dari mulai kebun sampai akhir. Nah ini yang kami tunggu, yang saya tunggu, apalagi di Banten saya mau bersama-sama dengan itu ya. Ini Pak, yang saya tadi gambarkan di analisa itu,
Alhamdulillah di Banten kita punya aren parasi, tergantung Bapak mau pakai aren parasi, pakai geja, pakai apa, tergantung ya ke konsumen. Ini salah satunya. Kalau kita ada gambaran di Banten, apalagi Banten kita punya khas ya. Khas aren juga adalah salah satu produk unggulan Provinsi Banten juga, memiliki aroma yang khas juga kan. Banten ini salah satu untuk bisnisnya, master plan-nya. Ini saya gambaran aja Pak. Aren kalau kita ditanam teratur dalam satu ini, contohnya 1 hektar Pak. 1 hektar ini kalau hitungan saya maunya minimal 810 atau 99 jarak tanam. Mungkin kalau yang udah kan 77 itu karena hanya memudahkan panen. Tapi kalau saya sering ke petani juga, ternyata aren juga butuh sinar matahari. Nah itu ya, aren juga. Maka saya fokuskan di 9 jaraknya 9 kali 9 atau 10-8 lah ya. 10 kalau karena Banten ini tidak ada tanah datar, jarang, rata-rata tanahnya miring, bisa ke atas 8, ke pinggirnya 10. Itu Banten ya. Itu Pak, insya Allah kalau kita lakukan itu, minimal kita akan punya penghasilan aren yang tetap dan tinggi. Ya, tinggi dari per hektar saya hitung tadi, walaupun belum dikurangi dengan biaya-biaya lain, itu udah 2,4, itu hitung ke bawah 2,0 sekian M itu per hektar penghasilannya dari masa panen aren itu sendiri. Itu dari sisi niranya, belum dari kolang-kaling, kemudian belum dari sagunya juga. Itu tadi yang saya hitung itu dari nira. Bagaimana kalau misalkan banyak, kan otomatis eksportir luar gitu bisa mengejar ke Banten, apalagi tadi ada tambahan-tambahan dari Sulawesi Barat ternyata potensi, kemudian dari Lampung juga potensi, kita bisa disatukan, kemudian karena Banten memang dekat ibu kota Jakarta, dekat Bogor, dan pasarnya ini kita benar-benar dekat gitu kan, tetapi kebunnya juga ada yang benar-benar berjajar begitu gitu Pak. Ini kami sangat mendukung Pak kalau dari aren. Kemudian kita juga punya aren parasi yang ada di Banten juga Pak. Ada di Banten juga. Mudah-mudahan dan kami mendukung itu Pak. Kemudian di sisi produksi dan itu di Banten juga udah punya banyak ahli di bidang itu, walaupun ahlinya ahli otodidak, tetapi itu kan ahli udah turun-temurun. Jadi kita tinggal ketika Bapak punya lahan, kemudian kita tanam, kemudian dan di sini udah banyak yang ahli nyadapnya, ahli mengolahnya, baru kita bisa dipadukan dengan semi modern misalkan dengan teknologi. Tapi kan ada juga yang dilakukan kita tidak terlalu kesulitan. Dan pasar-pasarnya juga Banten juga udah memiliki pasar dan memiliki standar yang kualitas yang standar gitu, standarisasi organiknya, standar ekspornya itu udah teman-teman saya kayak Pak Anwar, saya dan lain sebagainya kita udah tahu itu gitu, sebagian udah tahu itu. Jadi kayaknya kalau di Banten dilakukan itu master plan perkebunan termasuk produksi juga kayaknya sangat cocok itu, walaupun memang lahan di Banten tidak terlalu banyak itu kendala itu. Boleh. Makasih Pak, makasih. Ya. Sudah cukup ya Pak Jano ya, sudah cukup jelas jawaban dari Pak Ahmad Sujana. Baik Pak Ahmad Sujana, ini masih banyak lagi ya Pak ya pertanyaannya, karena Bapak Ibu pada siang hari ini tuh sangat antusias Pak. Nah, nggak apa-apa ya Pak ya, kita tetap semangat nih. Lanjut ke pertanyaan dari Bapak Zulfaidi ya. Berapa tahan gula cair di suhu ruangan Pak? Bagaimana Bu? Ya. Seberapa tahan mungkin ya, seberapa tahan sih gula cair di suhu ruangan? Gula cair aren mungkin ya maksudnya ya. Baik. Ini yang menarik juga ini. Sebetulnya mereka udah pengalaman ini, yakin. Dengan Bapak siapa yang tanya tadi, Bu? Ya, Pak Jaidi ya tadi ya. Pak Jaidi. Ya Pak Jaidi, makasih pertanyaan ini. Dan saya juga alami itu sebetulnya. Tahun kemarin pertanyaan saya itu. Dan saya orang aren dan saya pertanyaan itu ya. Baik Pak Jaidi, di suhu ruangan memang kalau kita nggak antisipasi itu paling
2 minggu juga ini untuk gula cair kurang bagus, 3 minggu 1 bulan. Tetapi kalau kita ada Pak, ada cara tertentu bisa 1 tahun. Bisa 1 tahun. Tetapi kalau tidak dengan melakukan seperti itu kayaknya bisa meledak Pak. Aren itu kan punya gas. Jadi kalau kita tutup itu di gula cairnya, suatu saat dia akan meledak gitu karena gasnya akan timbul dari itu. Dan bahkan dari itu juga begitu. Tetapi Pak ada cara begini saya lakukan, saya juga dari teman. Bahkan tahun kemarin Pak saya ketika dipesan gula cair itu sampai 100 liter saya nggak bisa melakukan karena kasihan takut meledak gitu ya. Saya beruji beberapa kali. Itu ada teman kita lakukan masukkan gula cair itu dengan suhu panas Pak. Sekitar 80 derajat kita masukkan di botol itu, kemudian kita tutup rapat. Insya Allah itu 1 tahun juga bisa. Ya, 1 tahun juga bisa. Jadi di posisi kalau saya dulu kan didinginkan dulu karena takut meledak. Ternyata kebalik. Jadi di posisi panas, di posisi minimal 80%, 80 derajat, 70 derajat kita masukkan di botol. Cuma paling botolnya itu atau jerigennya itu yang agak tahan panas lah, agak keras sedikit. Nah itu kita tutup, insya Allah itu kuat. Jadi itu kan aren itu kendalanya itu gula aren itu suka kembung botolnya atau jerigennya sehingga lama-lama jadi meledak itu buyar gitu kemana-mana, bisa meletung gitu kan. Nah itu baik Pak, baik. Makasih Pak. Ya mari. Ya, bagaimana Pak? Sudah cukup ya, sudah cukup jelas ya pertanyaannya dan juga jawabannya juga sudah cukup jelas ya tadi. Kita ke pertanyaannya selanjutnya dari Pak Makmur ya. Nah, ini ingin ya untuk menampilkan analisa usaha tani aren. Nah, ini maksudnya itu Bapak sudah berpengalaman dalam menampilkan analisa usaha tani aren. Nah, ini ada pertanyaan, apakah pohon aren dapat disandingkan dengan budidaya tanaman cernang ya yang dimaksud. Nah, berhubung keduanya masih tanaman hutan gitu. Atau mungkin Pak Makmur bisa meng-on-kan audionya Pak agar lebih jelas lagi gitu. Assalamualaikum Bu. Ya. Waalaikumsalam. Iya, saya gini kan, maaf Pak Sujana. Latar belakang saya ini sebenarnya orang sawit. Orang sawit. Terus karena sawit itu sekarang dapat moratorium, jadi dilarang buka hutan lagi kan, terutama di Sulawesi Barat ini. Jadi ada hutan yang boleh diizinkan untuk petani ketika itu pengelolaannya dalam pola hutan kemasyarakatan, artinya kita bisa kelola itu hutan yang masih berbentuk kawasan, tapi dengan mengisi dengan tanaman hutan. Nah, ini pas betul dengan yang kita bicarakan sekarang ini bahwa yang termasuk tanaman hutan itu aren. Aren itu tanaman hutan bahkan dipakai untuk reboisasi. Nah, kami ingin tahu, kami ini petani sawit ingin tahu sebenarnya maaf nanti kita juga bandingkan. Saya mau bandingkan dengan pendapatan di sawit. Nah, kalau 1 hektar aren kita tanam itu sebenarnya balik modalnya itu di tahun keberapa ya? Artinya break even point-nya itu kata orang itu makanya saya tanyakan analisa usahanya itu seperti apa. Misalnya kalau 1 hektar aren itu misalnya kita butuh bibit aren yang harganya berapa ya kan? Butuh bibit berapa terus harganya. Kemudian biaya perawatannya itu sampai dia berproduksi itu berapa, ya kan? Ya kan? Nah, itu yang terpenting sebenarnya. Jadi sebenarnya kita mau investasi, kita modalnya hitungnya berapa dan berapa tahun itu baru kita bisa dapat balik modal gitu. Nah, itu yang saya maksud analisa usaha tani. Kemudian yang kedua, kemarin saya baca itu ada tanaman hutan juga sejenis rotan Pak Sujana itu namanya jernang. Nah, jernang ini juga nilai ekonominya tinggi nih saya baca-baca itu karena dibutuhkan sekali untuk ekspor. Sepertinya kedua tanaman ini ya ini nih belum saya lakukan sebenarnya. Itu bisa karena tanaman jernang ini seperti
rotan. Nah, apakah sudah ada yang melakukan ini atau bagaimana? Terima kasih. Itu aja Pak Sujana itu. Terima kasih banyak sebelumnya. Terima kasih Pak. Iya Pak. Baik. Silakan Pak Ahmad. Terima kasih Bapak. Pertanyaannya ini kan apa? Pertanyaan pertama itu berapa balik modal ya? Berapa lama untuk balik modal? Tanaman aren itu Pak memang masa tanamnya itu dari 1 sampai 9 tahun. 8 sampai 9 tahun itu yang aren parasi. Kemudian masa produktifnya itu kan 2,5 sampai 2 tahun sampai 3 tahun, bahkan bisa 4 tahun. Sebetulnya itu di tahun kedua aja itu modalnya kira-kira udah balik gitu. Mudah-mudahan kalau ini saya hitungan itu sampai 2M ya, 2M, mudah-mudahan 1 hektar itu enggak sampai 1M. Itu kayaknya tahun pertama aja, berarti kalau 9 kita udah produktif maksimal, tahun yang ke-10-nya itu modal udah balik. Hitungannya kira-kira seperti gitu Pak ya. Itu memang orang itu betul Pak, pasti kendalanya itu aren itu lama untuk bisa dipanen, itu betul Pak. Tetapi kalau hitungan karena aren itu bisa dipanen setiap hari, apalagi teratur, misalkan satu mayang kita panen dengan hasilnya yang kayak tadi. Kemudian ini yang saya sangat setuju sekali ini Pak, apalagi dengan hutan, dengan disatukan dengan jenang, dengan segala pun, kan kalau Bapak tahu sendiri produk sawit kan tidak bisa dengan yang lain-lain ya. Aren ketika di tanam pertama itu harus butuh lindungan dengan tanaman apa aja, hanya kita dikasih bersih di bawah doang gitu Pak. Kalau aren terbuka langsung di kebun begitu, dia kadang-kadang stresnya juga lama ya. Untuk dari tanam sampai seger itu bisa menggunakan waktu setahun, tetapi aren kalau ada lindungannya sampai teduhlah di bawahnya itu, jadi tidak mesti harus memangkas pohon-pohon yang lain gitu ya. Kemudian kalau udah tumbuh juga di kami juga banyak Pak, walaupun tidak dibudidaya, itu aren hanya sebagian budidaya campuran. Di bawah aren itu ada kopi, ada manis, ada apa-apa, itu nggak pengaruh. Apalagi dengan tadi itu rotan. Rotan itu kan sejenis ya, tidak terlalu jauh Pak ya. Paling dia itu melilit gitu aja, kayaknya lebih bagus Pak. Mudah-mudahan itu cocok, mudah-mudahan harapan saya. Kalau pengalaman dari saya, aren itu kan adanya di mata-mata air ya Pak, yang penuh dengan pohon-pohon yang begitu banyak pohon-pohon besar gitu Pak ya, kayaknya cocok ini Pak. Dan mudah-mudahan kita analisa itu bisa kita bangun bersama-sama Pak bareng. Bisa lihat analisa bersama-sama. Makasih Bapak, mari. Ya, makasih Pak Jalan, makasih banyak. Makasih Bapak, mari. Ya. Baik Pak, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Sudah raise hand dari tadi, Pak Mangitar Sitorus. Halo Pak, selamat siang Pak. Silahkan bisa meng-on-kan audionya. Ya, selamat siang. Selamat siang. Ya. Saya mau bertanya ini. Saya petani aren. Sudah menanam aren itu ada umur 7 tahun. 4 tahun, 3 tahun, 2 tahun. Nah, ada yang satu tempat mungkin 100% aren begitu Pak. Boleh. Nah, yang selebihnya tumpang sari dengan karet. Tumpang sari dengan karet. Pertanyaan saya itu kan sudah ada yang produksi yang umur 7 tahun. Cuman tidak maksimal gitu. Dia tidak bisa ya untuk 5 liter juga agak susah gitu. Sementara kalau kita lihat di kawan-kawan bisa 20 liter, 10 pagi, 10 sore gitu. Ada yang sarankan dikasih pupuk kotoran hewan, ada yang sarankan disiram pakai garam. Nah, saya mau tanya itu Pak, supaya produksinya maksimal, kira-kira apa yang dilakukan untuk pohon aren. Demikian Pak terima kasih. Mantap. Makasih Bapak, makasih. Saya di Sumatera Selatan, Prabu Muli Pak. Saya Prabu sih Muli, baik Pak. Dengan Pak Hasan ya Pak, dekat dengan Pak Hasan ya.
Belum Pak, belum. Ini saya belum ada komunitas. Oh ya. Ya, belum ketemu dengan kawan-kawan. Jadi mungkin ya saya kawan-kawan bilang saya petani aneh gitu aja. Oh, petani. Sama dengan saya petani aneh juga Pak. Sama-sama. Baik Pak. Baik. Makasih Bapak. Makasih. Betul Pak. Itu memang ada. Saya juga sama. Ada persoalan-persoalan seperti itu. Tetapi itu tidak mesti kita menyalahkan Pak. Tidak mesti kita menyalahkan dari mana bibit itu. Dan banyak hal sebetulnya yang bisa tidak mengambil, tidak nilainya itu tidak maksimal Pak. Banyak hal sebetulnya. Apakah memang dari keturunan atau memang dari pengolahan ketika pada waktu dia mau menyadap, itu sebetulnya. Dan juga Bapak bilang apalagi dikasih garam dan itu juga sangat, ini juga bagus juga Pak. Ada pupuk kandang juga bisa menyubur, atau memang faktor tanah juga terpengaruh itu Pak ya. Rata-rata kalau kami, saya juga sama Pak, ada yang begitu, tidak semua di Banten itu bagus, tidak sama Pak, ada yang begitu, apalagi itu tanaman mereka tahu wah ini areanya ini bagus, tanam ya gitu kan, biasanya begitu. Kalau musang kan kita tidak tahu, walaupun pada dasarnya orang bilang yang bagus musang, kalau tingkat pertumbuhannya iya, karena musang itu belum tentu makan yang kurang matang. Itu udah penjelasannya, musang itu pasti makan yang paling matang. Tapi dia berkualitas atau tidak pohon itu atau itu kan tidak. Jadi itulah salah satu, barangkali maaf Pak ya, barangkali apa memang dari bibit itu kurang begitu keturunan bibit itu kurang subur, kan kelihatan kita dari posisi daun aja kelihatan Bu. Dari posisi daun, dari pelapah aja. Kalau memang niranya itu tidak terlalu banyak sebetulnya kelihatan Pak. Ya, dari daunnya ke atas begini kayak apa ya, ini apa seger gitu, lurus gitu, kurang itu beda dengan rindang hijau lembut, itu kan beda dari ciri-ciri itu aja mungkin ya, karena saya kan di satu mungkin, tapi kita tidak bisa untuk kemungkinan barangkali ada nira bagus tapi apa aren bagus tetapi niranya tidak keluar, itu juga ada barangkali di sisi pemukulannya kurang begitu merata. Kan biasanya mau nyadap itu palengannya dipukul sampai 5 kali, 5 minggu ya, dipukul-pukul sampai merata dari pinggir, dari sini terus gitu kan. Itu dengan merata baru kita ketika mau dilepas baru itu. Dan ada juga banyak hal di aren itu ketika dia apakah udah pas mau dipotong gitu pertama. Kadang-kadang belum pas karena kita ini suka dipotong duluan sehingga niranya tidak maksimal. Itu dulu dari perlakuan itu. Baru ke pengobatan lingkungan. Mungkin di situ aja Pak dulu. Apakah udah pas mau dipotong atau bagaimana pertama pukul-pukulnya itu selama 5 minggu itu apa merata atau tidak. Kadang-kadang itu yang mempengaruhi karena dia kalau tidak merata di lengan ini, di lengan dia mau keluar di simayang, sehingga dia pori-porinya juga kan tidak terlalu terbuka. Sehingga pada dari bawah ke atas itu saya terhalang dengan kalau itu dengan sagu. Dan bisa kemungkinan itu Pak, aren Bapak itu sagunya yang banyak. Orang sini bilang kalau mau diambil niranya banyak, memang ada juga yang dia pakai biar keluarin dulu, ada pakai ragi gitu kan. Di dalam itu di bawah biar sagunya itu hilang. Jadi ketika si gulanya mau naik, si niranya mau naik terhalang dengan sagunya. Makanya kalau di Banten itu yang dipotong dijual untuk dibikin sagu itu orang mereka tahu, berarti orang yang tidak ada niranya. Sama Pak, di kita juga sama dengan Bapak kasusnya sama kita. Cuma karena di sini udah pada mereka tahu ya, kadang-kadang suka dipakai apa gitu para petani, dilubangin, dipakai ragi, kadang-kadang yang penting sagu ini hilang gitu Pak. Jadi mereka tersumbat dengan sagu itu, dengan acinya itu Kak. Pak, atau bisa dari pukulan-pukulan ini atau goyangan-goyangan si lengan itu sendiri. Atau pupuk itu lebih bagus Pak kalau Bapak dipupuk apalagi. Makasih Bapak, makasih. Ya Pak, terima kasih. Nanti akan saya cek aja. Ya, saya juga tanam ada sampai 4 jenis Pak.
Iya. Ada Genja dari Kalimantan, dari Tomohon, dari Medan. Itu, iya. Ya, ada itu Bang Pilot, ada Bang Ilham. Ya, saya tanam per tahun 100 batang gitu. Boleh Pak, boleh kalau saya ke sana mampir kan lihat arennya seperti apa. Ya, masih kecil-kecil. Boleh, masih sedikit boleh. yang produksi. Iya, ya. siap. Oke, thank you. Baik, terima kasih Pak Mangitar Sitorus. Ya, sepertinya masih banyak ya pertanyaan juga tadi ada Pak Edward ini ingin bertanya lagi. Sepertinya Bapak dan Ibu semuanya ini sangat antusias nih Pak Ahmad Sujana ya, karena pertanyaannya nggak habis-habis nih. Baik, saya beri kesempatan kepada Pak Edward Simatupang ya. Saya persilahkan dan nanti sekaligus ya pertanyaan terakhir ya dari Bapak Ibu semuanya. Silahkan Pak Edward. Makasih Bu Yuli yang baik hati, cantik dan cerdas. Terima kasih Pak. Saya mumbul Pak ini kalau dipuji Pak. Pak Sujana, saya dari Kota Medan dan kebetulan di sini dengan beberapa teman yang memang pernah coba-coba berbisnis aren, tapi memang kami lebih menguasai sawit mungkin Pak ya, gagal terus ya. Nah, pertanyaan saya sebagian mungkin sudah Bapak jawab. Tips Bapak untuk perawatan agronomisnya Pak, agar mempercepat produksinya di bawah 9 tahun 8 tahun dan memperpanjang usia produksinya Pak. Itu pertanyaan pertama Pak. Tips Bapak, bagaimana sih perawatan aren agar mempercepat produksinya, tidak sampai 9 tahun, mungkin di bawah 8 tahun, dan memperpanjang usia produksi arennya. Yang kedua, Pak, Bapak bilang tadi bahwa dia sebenarnya butuh matahari, tetapi tidak keberatan di tumpang sari dan berada di pohon-pohon yang besar. Saya jadi bingung juga ini Pak. Fakta di lapangan memang dia lebih subur kalau berada di antara pohon besar. Di areal berbukit ya, yang kelihatan semak. Dan boleh ditumpang sari. Bagaimana dia mendapatkan sintesis Pak kalau begitu dengan optimal? Kalau di sawit kan kita betul-betul jarak tanaman jelas 8x9 dan tidak ada tanaman tumpang sari. Yang ketiga Pak, sebenarnya saya mau banyak tanya tapi saya batasi 3 ya. Di Kota Medan bahkan di tempat lumbung penghasil gula aren itu kemarin saya beli setengah kilo 25.000 Pak, mahal banget. Mahal banget betul Bapak. Iya, mahal nih Bapak betul. Kami juga suka kirim ke Bapak. Kalau bisa Bapak kirim ke saya biar saya yang untung Pak, Bapak. Boleh. Jualkan gitu. Boleh. Mahal sekali Pak, 25.000 setengah kilo dan ternyata beda produsen, beda rasa, beda taste, beda kualitas Pak. Ya. Pertanyaan saya dengan harga seperti itu, berarti kan Kota Medan itu bukan di Kota Medannya Pak, masih di daerah penghasil 25.000 Pak. Bayangkan di Kota Medan berarti lebih tinggi lagi dong, betul nggak? Iya. Namanya daerahnya Kabupaten Sipiro Pak. Itu paling murah saya beli langsung ke penjualnya itu 22.000. Kalau Pak belinya dari warung sudah 25.000. Bagaimana masuk Kota Medan? Bisa jadi 50.000. Nah, jadi pertanyaan saya dengan prospek pasar seperti itu, kenapa sih di Bengkulu tadi berlimpah, di Banten berlimpah. Menurut Bapak kenapa di Kota Medan itu sangat susah dicari dan mahal? Sehingga gula aren menjadi salah satu oleh-oleh saya ketika pulang ke Kota Medan, Pak. Jadi ini gula aren jadi oleh-oleh saya yang diminta keluarga. Bukan kue, bukan makanan lain, Pak, tapi gula aren. Itu Pak, 3 pertanyaan saya. Terakhir Pak, bonus ada dari teman saya ini, Jaka Muslim Saragi Sumbaya. Ya. Dia pernah berbisnis aren dan berhenti karena dia tidak boleh katanya orang yang memanen itu ganti-ganti, bahkan tidak boleh ganti baju. Jadi beliau mungkin ketua dukun sekabupatennya sehingga ada pantangan dia bilang Pak. Dan ini memang bukan mitos, mungkin Pak Mangitar Sitorus sudah tersenyum deh itu. Saya lihat memang saya pernah coba
bibit kelapa Pak Mangiter Sitorus tulang. Opung saya boros Sitorus. Ganti pakaian bau Pak. Ya itu Pak. Jadi tantangan katanya gitu loh. Dan ternyata ketika dia tidak diganti-ganti lancar Pak Sujana. Nah yang diganti-ganti ini tidak lancar. Jadi mau tidak mau kan saya bingung ini mitos atau fakta. Iya. Ya, dan ini saya coba ganti ke kelapa biasa. Pak Sitorus sudah tahu itu. Untuk rekan-rekan saya yang suka kelapa tua, saya bikin kelapa hibrida. Sama juga Pak. Kalau diganti-ganti bajunya nggak boleh. Harus itu aja gitu loh. Iya Pak. Ini saya serius karena fakta saya lihat bukan mitos. Makasih Pak. Sudah kebanyakan ngomong. Makasih Bu Burunda yang cantik, Bu Yuliana. Ya, terima kasih Pak Edward, yang keren, luar biasa. Baik, Pak Edward mungkin nanti bisa dijawab singkat saja ya oleh Pak Ahmad Sujana. Ini pertanyaannya pertanyaan borongan nih dari Pak Edward nih. Nanti baik, mungkin Pak. Untuk baik. Lebihnya bisa diskusi di WhatsApp grup ya. Baik, silahkan Pak Ahmad Sujana. Baik Pak Edward, ini pertanyaan yang menarik dan pernah saya alami. Cuma ada satu hal saja. Itu baik, pertanyaan pertama itu apa ya, bisa diperpanjang masa produksi, dipersingkat masa tanam ya. Begitu Pak ya. Ya. Begini Pak, baik, betul aren itu bisa dikurangi masa tanam itu bisa dikurangi dari masa tanam. Aren yang ada di kita itu pertama ya, aren yang ada yang selama ini kita panen itu kan bukan aren benar-benar tidak dirawat ya. Jadi kalau sementara kami yang masih dilakukan belum dengan modern dengan pemupukan dan sebagainya. Contoh, orang tua kami itu nanam aren yang awalnya bisa 13 tahun, 14 tahun, sekarang bisa 8 tahun karena memang di situ memang agak tidak terlalu banyak rumpun-rumpun yang di bawahnya itu Pak. Artinya tidak artinya ijuknya juga sering dibuang kan. Ijuk kan melilit dari situ dan ijuknya bisa dijual, itu pertumbuhan si aren itu akan cepat itu ya. Kemudian memperpanjang masa produktif. Betul Pak, ini sering terjadi di kita yang mestinya itu dari 2 tahun sampai 3 tahun, ini 1 tahun juga udah mati. Betul. Kalau saya berpikir kalau aren itu misalkan dalam satu hamparan itu berdekatan sehingga tidak nafsu para petani itu tidak nafsu banget gitu, dia akan memanen satu-satu. Jadi setelah selesai ini bisa turun 1. Soalnya kalau di kami Pak, jantan yang betina juga bisa diambil niranya. Ketika ambil nira jantan itu yang pertama jantannya diambil, kemudian kita udah selesai ini mau habis karena dia kalau mau dinaikin ke ngambil yang mayang si betina ini, diupayakan yang jantan ini jangan sampai habis duluan. Kita naikin ke yang ada kolang-kalingnya diambil. Jadi satu-satu kita ambil sehingga kalau satu-satu si badannya ini tidak rusak. Jadi dia pengaruhnya itu diambil nilai dengan kesederhanaan itu. Maka hitungan tadi itu, hitungan kesederhanaan yang satu itu Pak ya, itu yang pertama. Kemudian pertanyaan ini menarik Pak, ada satu ya jawab satu Pak. Kemudian kalau masalah pasar Bapak, saya kontak saya Pak, bisa saya kirim dari saya di sini bisa 28.000, paling ongkos diangkat 7.000, kita pakai tiket tracking Pak. Ya. Itu udah organik, walaupun nggak pakai label organik. Bisa karena kita produsen gula, itu yang pertama, yang bisnisnya kita ya. Kemudian ada juga nanti ini tumpang tindih saya jawab masalah mitos Pak. Betul Pak, sama di saya dulu katanya kalau di bajunya dicuci maka itu tidak keluar. Kemudian aren di tanah manusia juga tidak bagus. Ternyata itu salah. Saya pernah menggeser itu Pak. Saya menggeser itu waktu tahun 2005 sampai sekarang, bahkan sekarang di kita ngambil apa? Ngambil nira ke itu, udah pada bawa motor Pak. Pada bawa motor, kemudian dipindahin ke jerigen gitu Pak. Saya pernah dengan teman-teman itu, kalau kata saya coba pakai baju rapi lah, pakai ini enggak ada pengaruh Pak sebetulnya, cuma itu mitos. Tapi ada kalanya juga di sini suka dibilangin Pak,
Kalau dia habis berantem katanya sama istri, sama siapa, nilainya akan berkurang. Atau iya Pak, wajar, satu faktor rezeki. Kedua, kalau namanya habis berantem ketika dia mau dikupas, si lengan nira ini mau dikupas, otomatis kan kita harus ada pukulan yang dengan menggunakan perasaan gitu ya, mengetuknya itu. Kalau tiba-tiba kita habis berantem sama istri lagi marah-marah di rumah, melampiaskannya dengan lengan aren, kadang-kadang dipukulnya sekaligus kan, otomatis si pohon nira ini, lengan aren ini akan rusak. Itu salah satunya. Kalau mitos insya Allah Pak bisa dikurangi. Kemudian satu ya betul Pak, pertanyaan itu artinya begini Pak, di sisi lain memang aren itu butuh sinar matahari dan saya itu laksanakan dengan teman-teman. Ketika saya bukan di sawit, kalau sawit mungkin udah teknologi banget, itu dengan alami, dan ketika dia daun dua sejajar dengan sinar matahari, maka akan mudahlah untuk mengambil nira di pohon itu. Tetapi aren ketika waktu ditanam memang butuh rindungan, dan memang kalau hanya tumpang sarinya dengan biasa-biasa saja, biasanya aren itu ketika umur 8 tahun dia sudah melebihi pohon-pohon yang di bawah mereka gitu. Jadi awalnya dia dilindungi orang, setelah udah mau panen dia lebih tinggi dari pohon-pohon seperti misalkan halnya apalagi tadi rotan. Kemudian dan walaupun memang ada di pohon-pohon lindung, di pohon-pohonnya udah besar, juga mereka juga tetap produksi aren itu tidak pengaruh ya. Tapi kalau misalkan diobservasikan dengan pohon dikolaborasikan dengan pohon seperti kopi dan lain sebagainya yang ada di sana itu, karena di pertama itu memang aren harus ada lindungan supaya tidak stres di waktu tahun pertama dan berikutnya. Kalau udah besar dia akan melindungi mereka. Itulah mungkin jawaban dari saya. Makasih. Terima kasih Pak Sujana. Kalau ada yang mau saya tanya, saya japri Pak. Boleh Pak, kita sambil kita kirim gulanya Pak ya. Saya kembalikan ke Bu Yuliana. Makasih Bu Yuli, Pak Sujana. Ya, sama-sama Pak Edward. Ya. Tentunya akan banyak ya pertanyaan ya Pak Edward tadi dari jawaban Pak Ahmad Sujana, dan juga Bapak Ibu semuanya nih punya banyak pertanyaan tentunya. Nah, karena belum sempat terjawab dan waktunya sudah terbatas ya Bapak Ibu semuanya, silakan nanti bisa saling berdiskusi di WhatsApp group yang sudah kami share di kolom chat ya. Dan juga jangan lupa Bapak Ibu semuanya untuk mengisi link absensi yang sudah kami share di kolom chat juga ya. Oke, jadi karena waktunya terbatas, saya serahkan ke Pak Hendra Sipayung untuk menutup diskusi kita pada siang hari ini. Silahkan Pak Hendra Sipayung. Ya, makasih Mbak Yuli. Terima kasih Pak Ahmad Sujana, luar biasa informasi yang diberikan, memberikan banyak hal ya dan inspirasi ya. Oke, Bapak dan Ibu, barangkali mungkin dari kami tentu pertemuan seperti ini tidak akan ada manfaatnya ketika kita tidak melakukan beberapa aksi lanjutan ya Bapak dan Ibu. Jadi mungkin ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Nah, di sini kita tadi sudah saksikan bahwa Pak Ahmad ini mempunyai satu sistem yang terintegrasi, yang mulai dari kebun, pengolahan, bahkan sistem organik, bahkan pemasaran. Jadi harapan kami Bapak dan Ibu yang saat ini punya kebun-kebun aren seperti tadi ya, ada yang di Lampung Barat, kemudian juga ada itu, ya silakan berkolaborasi ya. Jadi saya harapkan itu Bapak dan Ibu kita mulai belajar untuk berkolaborasi. Jadi bukan hanya nanya-nanya Pak ya, kita boleh bertanya, boleh menggali informasi itu boleh, tapi akan lebih berkelanjutan kalau kita dalam konteks bisnis ya. Jadi Bapak dan Ibu tadi yang punya produk, ayo berkonsultasi dengan Pak Ahmad, dan Pak Ahmad akan nanti memberikan guidance, SOP, silakan diikuti, dan kemudian nanti pemasarannya boleh bekerja sama dengan Pak Ahmad. Ya, itu yang poin yang pertama. Jadi Bapak dan Ibu yang saat ini kendala pasar atau apa, silakan berkolaborasi. Ya, jangan hanya berdiskusi, bertanya, berkolaborasi Bapak dan Ibu. Ayo kita berbisnis, karena hanya bisnis itu yang berkelanjutan Bapak dan Ibu. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak dan Ibu mungkin yang mungkin selama ini terbiasa ya mengolah sawit, ya kami berharap juga aren ini boleh ditanam di lahan-lahan yang mungkin ya tidak bisa dikembangkan untuk sawit ya. Kita tahu di perusahaan itu ada namanya high value conservation ya Pak Edward ya. Jadi ini barangkali peluang Bapak dan Ibu, lahan-lahan yang memang tidak yang memang diarahkan untuk tidak dikembangkan sawit atau ditanam sawit, itu boleh kita tanam aren. Jadi tanaman itu dibiarkan saja tumbuh, tapi harapannya nanti kemudian hasilnya bisa dimanfaatkan buat masyarakat sekitar.
Nah, kemudian yang ketiga Bapak dan Ibu, buat Bapak dan Ibu yang mungkin ada rencana mau jadi partai, menjadi legislatif, bupati, mau mencalonkan kepala desa, apalagi nih. Ini kan tahun depan tahun politik. Nah, ini kesempatan Bapak dan Ibu mulai sekarang ini bagi-bagi bibit lah. Ya. Mungkin bisa dikombinasikan kopi dengan aren, jadi masyarakat itu bisa dapat kopi 2 tahun sudah panen, ya pas nanti pas pencolokan pemilihan sudah ada tuh, udah berbuah, arennya juga bisa menghasilkan, ya. Jadi buat Bapak dan Ibu yang memang concern ya membina masyarakat, ya daripada berteori, daripada menyampaikan hal-hal yang tidak bisa dibuktikan begitu, ya. Nah, ini ada salah challenge-nya adalah silakan Bapak dan Ibu membagikan bibit aren, ya plus dengan tanaman-tanaman lain, apakah tadi rotan, kemudian kopi, apakah vanili, kemudian dibagikan. Jadi buat Bapak dan Ibu yang saat ini mau mencalon kepala desa, ayo bagikan ke masyarakatnya. Kalau ada tanah-tanah yang tidak termanfaatkan das, daripada dia botak itu dikasihkan ke masyarakat, dijadikan aset masyarakat. Anggota DPR juga Bapak dan Ibu, daripada Bapak beli kaos, kaos bagusan belikan bibit aren. Kaos itu mahal Pak, 20.000. Ini beli bibit aren berapa itu Pak Sujana? Iya, satu batang berapa Pak? 28.000 Pak. 28.000. Nah, 28.000 tadi disampaikan Pak Ahmad Sujana itu sudah satu pokok itu bisa menyumbang berapa juta Bapak dan Ibu. Jadi artinya akan lebih bermanfaat daripada dibelikan kaos. Ya, daripada dibelikan kaos, udah gitu kaosnya juga kadang banyak banget Pak yang rawang. Kalau kita pakai bagian dalam badan kita tuh kelihatan sangat murahnya itu barang-barang. Nah, daripada kita memberikan hal-hal yang seperti Ibu yang mau jadi anggota politik, mau jadi bupati, mau jadi DPR atau DPRD. Nah, ini kita bisa bagikan nih bibit aren. Nah, kemudian saya mau informasikan juga Bapak dan Ibu, di tempat Pak Ahmad Sujana ini itu sudah menjadi kampung aren. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena di situ sudah terintegrasi Bapak Ibu, mulai dari benih, ya, kemudian ada pembibitan, kemudian pengolahan, begitu ya, pemasaran, sampai wisata. Karena apa? Di depan tempatnya Pak Ahmad Sujana itu adalah pantai yang cukup bagus. Jadi tidak ada salahnya Bapak dan Ibu boleh berkunjung ke sana. Jadi datang ke sana, bawa keluarga, bisa keluarganya boleh nanti anak-anaknya bisa main ke pantai ya di seberangnya. Nanti Bapak Ibu bisa melihat secara nyata itu terintegrasi, mulai dari bibit itu seperti apa, kemudian pengolahan seperti apa, dan bagaimana manajemen pengelolaannya. Ya, jadi kita bisa dapat namanya istilahnya apa itu ya, edukasi edu farming lah, apa nama itu ya, wisata edukasi Bapak dan Ibu. Jadi silakan datang ke tempat Pak Ahmad Sujana karena beliau adalah salah satu penangkar resmi juga ya yang memproduksi aren paras. Itu adalah aren unggul yang sudah ditetapkan oleh Menteri Pertanian. Jadi nanti ketika Bapak berkunjung ke tempat Pak Ahmad Sujana itu Bapak bisa melihat seluruh proses mulai dari benih, kemudian penanaman ya di masyarakat sekitar, kemudian juga pengolahan dan juga wisatanya ada begitu ya. Di situ bisa melihat bisa melihat wisata pantai yang bagus banget di sana. Karena saya sudah beberapa kali ke tempat Pak Ahmad Sujana. Jadi mungkin demikian Bapak Ibu. Jadi harapan saya nanti mungkin di grup saya tidak lagi berharap ya Bapak dan Ibu masih bertanya begitu bagaimana menderes. Kita sudah bicara action, yang punya produk, yang punya kebun ya langsung saja menawarkan kerjasama, berkolaborasi. Ya, apa yang bisa dilakukan. Jadi tapi jangan juga Bapak dan Ibu mau jualan barang tapi nggak mau diatur. Nih Pak, jadi Pak Ahmad Sujana ini akan membuat SOP, gitu ya. Jangan pula nanti Pak Ahmad Sujana bantu pemasaran, ternyata di tempat Bapak dan Ibu dicampur-campur nih. Akhirnya Pak Ahmad Sujananya yang nanti yang jadi korban. Beliau membantu Bapak, ternyata Bapak dan Ibu tidak komit dengan SOP-nya ya ini. Nah, jadi artinya dalam kolaborasi nanti itu akan ada sistem kerjasama, ada nanti bagaimana cara kita memproduksi, itu nanti akan dipandu oleh Pak Ahmad Sujana. Itu yang pertama. Yang kedua, saya berharap teman-teman di kelapa sawit itu boleh memanfaatkan area HVC untuk aren, termasuk juga das dan segala macam. Jadi petani sawit, mumpung uangnya lagi banyak nih, harga TBS 2.700, saya pikir rasanya beli bibit aren itu nggak susah lah ya, tinggal ditanam, dilempar-lempar aja Pak di mana-mana lah. Nggak usah dipikir-pikirkan Pak, nggak usah dipikirkan kayak sawit bagaimana cara mupuknya, nggak usah kan begitu. Biarkan saja dia tumbuh alami, tapi itu bisa menjadi pendapat alternatif. Nah, kemudian yang ketiga yang saya mau tekankan lagi, buat anggota DPR, buat calon bupati, buat kepala desa, daripada uangnya beli kaos, atau apalagi dandutan nih Pak Ahmad Sujana ini paling mudah, ini paling tidak bermanfaat, dandutan, nanti di situ mabuk-mabukan berantem Pak. Daripada buat dandutan, bagusan uangnya dipakai untuk bagi-bagi bibit Bapak Ibu, bagi bibit aren plus dengan bibit-bibit yang lain.
Mungkin itu barangkali Mbak Yuli yang saya harapkan, mudah-mudahan nanti pasca nanti dari pertemuan ini, saya berharap di grup diskusi AREN kita tidak lagi berdiskusi Bapak Ibu, kita sudah bicara berkolaborasi. Yang belum punya kebun aren mulai menanam aren, yang sudah punya kebun aren mulai untuk berkolaborasi, ya. Kemudian yang sudah memproduksi sampai gula aren, kita juga boleh saling bermitra ya satu sama lain Bapak Ibu. Mungkin demikian barangkali Mbak Yuli. Terima kasih Pak Ahmad Sujana. Demikian juga buat Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini boleh memberikan manfaat, dan paling terpenting adalah kami berharap ada aksi yang boleh kami saksikan setelah acara ini. Demikian barangkali. Silakan ditutup Mbak Yuli. Ya, baik, terima kasih Pak Hendra. Penutupnya sangat luar biasa sebentar, ya. Sedikit satu lagi Mbak Yuli, Bapak dan Ibu, saya mau tambahkan lagi. Saat ini sudah terbentuk namanya Serikat Petani dan Produsen Aren Indonesia, di mana Pak Ahmad sebagai salah satu pengurus. Dan rencana ke depan akan dibentuk kepengurusan sampai tingkat provinsi yang saat ini belum ada. Oke, buat Bapak dan Ibu yang pelaku usaha aren yang ingin membentuk asosiasi, membentuk Korwil ya, SPPI ya, SPPI, itu nanti boleh berkoordinasi dengan Pak Ahmad atau Pak Anwar ya. Nanti kita ada grupnya tersendiri. Silakan nanti mungkin japri di grup atau di grup aren, nanti kita akan undang di dalam grup SPPI, ada khusus. Tapi ini sekali lagi khusus untuk Bapak dan Ibu pelaku usaha aren ya, yang sudah nanam aren dan sudah mengolah hasil gitu ya. Mungkin itu barangkali Mbak Yuli Taman ya. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak Hendra Sipayung, luar biasa sekali ya penutup dari Pak Hendra Sipayung. Jadi kita tidak hanya sekedar bertanya ya Bapak Ibu, tapi aksi nyata. Silahkan barangkali mau berkolaborasi dengan Pak Ahmad Sujana atau teman-teman pelaku usaha aren yang lain ya. Baiklah Bapak Ibu, kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih pada narasumber kita yang sangat luar biasa, Pak Ahmad Sujana ya, sudah menemani kita sampai akhir, sudah memberikan wawasannya terkait bisnis aren ya, dan juga terima kasih Pak Hendra sudah menemani kita sampai akhir. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir, semoga kegiatan ini bermanfaat untuk kita semua dan menambah wawasan kita ya terkait rahasia kaya raya dengan bisnis aren ya, dan menimbulkan kemitraan maupun kolaborasi dari para pelaku usaha. Kami tim Gamal Institute izin pamit, saya Yuli undur diri, maaf apabila ada salah kata, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Sujana. Terima kasih Pak Ahmad Jangan lupa Sujana. WA-nya Pak Sujana, Pak. Bapak Ibu semuanya. Ya, silahkan bergabung di WhatsApp group ya Bapak Ibu semuanya ya. Yang sampung.